pemain-pemainnya Como sekarang itu juga pemain Dari Spanyol Spanyol. atau Liga Spanyol gitu. Ada Nikopas dari Liga Spanyol. Coba gue cek. Terus juga Asan Diao tuh juga tuh bagus banget tuh. Asan Diao. Ya, back apa namanya RW back apa namanya sayap kanan. Sayap kanan, kemudian juga ada Sergio Roberto. Iya. Sergio Roberto Barca. Iya, Barca walaupun juga. udah enggak muda ya. Udah enggak muda, Udah enggak muda 30 something. Alex Valle juga tuh Barca juga. Iya. Back kiri, kemudian juga Nih ya pemainnya Ada ya. Tunggu, berapa lah? urutan berapa Como? Apa? 6 6 kan? kalau salah. Oh peringkat dulu ya. Sebentar table. Siap. Como peringkat 6 bener. Bener, Juventus gua hafal banget, Bener, Bang. kita udah siap ini. Bayangin deh. Gue merhatiin Como tapi gue gak nyadar Milan peringkat 1. Milan tuh Emang- cemen. Iya. Ini sekarang gini, gue sebagai fans Como nanya aja, itu Milan mau turun sendiri apa diturunin? Benar. Tanya gitu aja kita udah. Tunggu aja dulu. Iya, Milan tuh mau diturunin apa turun sendiri? Jadi begini teman-teman, saya pribadi selaku Kemal Palevi sedang berbangga hati ya. Karena ini sebenarnya tim asli Indonesia, bisa dibilang begitu kaliran ya. Pemilik Sebenarnya. dong, Pemiliknya ya. Ya Indonesia. kalau ini punya Italia. Ya juga ya asli Indonesia. Iya. Maksudnya pemiliknya orang Indonesia. Ya, betul. Yang dimana sebenarnya tim ini itu kekayaannya jauh lebih banyak daripada Juventus yang mereka kalahkan. Betul, pemiliknya lebih kaya dibandingin pemiliknya Juventus. Berapa itunya Ran tadi datanya Ran? Pemiliknya Hartono Family itu 50 billion dolar. Duit Dibandingin dari mana sama Exor yang punya Juve itu 36 billion dolar. Gila, duit dari mana tuh ya? 50. Dari kita, BCA, orang-orang tukang yang beli rokok, Politron, Hermina. waktu dulu lu langganan Mola. Iya. Duit kita itu. Iya, Kita iya. pemilik Como ini. Iya, kita semua ini ya. Bener kita pemilik. Stakeholder ini. Iya, Siapapun yang beli rokok beliau, Iya, itu pasti siapapun yang nabung pemilik di Como itu. Siapapun nabung di bank yang satpamnya paling keren, Betul. berarti ikut menyumbang untuk membayar gaji Nikopas. Itu dia. Gaji kalian itu punya andil untuk bayar gajinya Morata, teman-teman. Yoi. Jadi kalian yang ada beli rokok, kemudian ada yang tadi beli BCA, Politron, kalian ikut andil memberangkatkan Apip ke Itali. Iya. Kalau kalian sakit ke rumah sakit Hermina, kalian membantu Cesc Fabregas nyekolin anaknya di sekolah bagus. Sekolah bagus. Iya, benar. Sementara kalian berobat pakai BPJS di Hermina. Iya. Padahal kita lu bisa nuntut mana ini persenan saya dari Como. Gak bisa setan kan nggak bisa bukan ya? stakeholder. Oh, iya, Tapi iya. lucu-lucuan Nggak bisa juga ya. jadi. Tapi kalau dilihat ya maksudnya hebat loh. Ya. Hartono Family ini beli Como ini dari tim yang kecil, maksudnya dari Seri C. Seri C kan, dari Iya. Seri C. Tapi dia milihnya tim dengan kota yang bisa dijadikan wisata gitu, karena Iya. Lake Como ini salah satu destinasi Tujuan wisata wisata, gitu di Iya. Italia sana. Gitu. Lapangannya juga deket situ kan? Bener Bagus. indah banget. Tapi Bagus kecil ya, masih Tapi kecil, kecil, ya. bener. Tapi masih cukup sesuai dengan standar untuk boleh dipakai bertanding di Serie A. Seri A betul. Berapa rakyat Como ya? Jumlah 500 ribu Bener itu, Bang? juta jiwa, 500 Ribu jiwa. 500 ribu jiwa. Kalau gua nggak salah, coba lihat. Hah, kecil banget bang. Populasi kota Como Italia adalah sekitar 84.000 jiwa. 84.000 ternyata 84.000. Muat di stadion Camp Nou itu. Kamu udah, jadi lu semua arisan nih, rakyat Como arisan nih. Iya. Dibayar nih sama Pak Hartono. Oke, Iya. kita arisan di Camp Nou deh Camp Nou gitu. ya. Full itu. Kayak gue bikin Iya. gathering kan, Iya. karyawan berangkatin. Nah, ini diberangkatin Iya. Pak Hartono 84.000. Iya. Ya udah di tengah Camp Nou nanti ada panggung yang Iya. main Ceylon Seven, Wali, Iya. ya kan? Itu bayi baru lahir aja masuk itu Iya. masih muat itu. Yang main tuh terus nanti ada Soima gitu-gitu tuh. Benar. Main tuh di situ Iya. gitu. Ntar busana by Ivan Gunawan. Boleh ya, boleh busana tuh. Mbak Ivan Gunawan gitu. Tapi Pak itu Hartono boleh kita diberangkatin juga kayaknya ya. Boleh, kita boleh. Kita mah ekonomi aja Iya, let's go. ekonomi Kita nggak mah. let's go Apalagi kita. mah let's Iya, go. kita mah usah bisnis, Gue nggak fans usah. Como dari tahun 1973. Benar. Tai. Gua bahkan tahu Cane Como yang si Como lewat, Iya, gua tahu. Gak Tuh. ada tuh kan. Jokesnya muda. Iya. Nggak, tapi itu kotanya ya. Kalau provinsi Como ada lagi. Nah itu baru 600.000. Ah ya itu provinsi. Oh, Ini kan jadi kayak provinsi. provinsi Sumatera Utara. Iya. Kotanya Como Medan juga gitu karena ya, kan iya. Sumatera Utara ada Medan, Deli Serdang, iya. ada Binjai, ada
Dolok Nah, Sanggul. kalau kalau Komonya di kota Komo. Yes. Tapi bukan mewakili provinsi Komo. Iya, maksudnya gitu. kotanya kan. Kotanya. Betul. Gua nggak Iya. nonton Serie A dari mungkin kayak Bang Fu nonton gitu ya. Tapi gua nggak pernah dengar Como sebelumnya gitu. Gua pernah dengar dulu 90-an, cuma memang Logonya mereka lain juga ya? nggak naik. Logonya Iya, mereka lain. ganti logo. Oh, iya. Mereka ganti logo. Warnanya tapi sama tetap biru. Seingat gua iya. Kayaknya hitam atau Gitu. nggak Seingat tahu gua ya, gua lupa karena itu 89 Kalau gua 88. tahunya gua kayak Regina, Salernitana, kemudian yang dulu kita ingat, gue ingat lagi Ascoli. Ascoli bener, kan? Lecce, gua Lecce, tahu. Lecce masih Chievo, Ascoli gue masih ini. Terus Salernitana. kemudian ada selain Cagliari itu ada apa? Yang Italia Selatan. Gue tahu Modena. Itu merek ini, bos. Iya, ada kan Modena kan. Oh, logonya Komo tahun 90-an warnanya biru dan Bener, merah. biru kan. dan Iya, merah. nah itu yang gue Iya, ingat. iya, Ada iya. birunya gitu. Lihat ya. Iya. Itu dia ya. Gua sama sekali nggak. Merahnya nggak itu kan karena Pak Hartono juga tuh brand yang Iya. rokoknya dia. Oh, gitu? Iya. Oh. Mal, gue tuh mengidolakan keluarga Pak Hartono, Gua Mal. juga. Oh, siap Gue main bridge gue di Iya. istirahat. Iya. Betul. Gue tuh main bridge tuh karena beliau dapat medali kan waktu Iya. itu ya. Betul, Iya, main. Tapi yang lucunya waktu itu dia dapat medali peringkat 3, hadiahnya sekian puluh juta, Iya. ditransfer di Bank BRI. Betul. Lucu banget itu. Kata dia kayak, ini gak usah gue ambil kali ya, segini doang. Nama-nama traffic ban kompetitor aja gitu kan. Itu dia kayaknya kalau Gitu. 90 juta mah nggak berubah tuh angkanya dia. Nggak berasa dia, nggak berasa. Jadi kalau misalnya ada yang orang ngehack akunnya rekeningnya dia, Iya. cuma ngambil 10 juta 50 juta dia nggak tahu tuh. Oh, nggak tahu itu. Nggak tahu ya, Nggak nggak tahu. tahu. Kalau kita kan 300.000 aja. Wih, Oh iya, kok kurang 300.000 ya Iya, gitu. dia 150 juta juga nggak berasa itu. Enggak Lu lah, geli-geli enggak. doang kayak. Iya, bener. 150 juta. Enggak ada yang hilang apa perasaan duit gua gitu. Oh, satu lagi idola gua Pak Mirwan Suarso, gue idola. Pak Mirwan. Idola Pak gue idola. Mirwan. Dia Iya. berhasil aja dia tuh betul. Iya, Di iya. Mola Iron ya. betul, keren gue banget. pertama kali dikenalin Pak Mirwan sama ponakannya Rana. Oh, iya. Sebenarnya bukan ponakan kandung, tapi dibilangnya ponakan. Oh, iya. Nah, ini kenalin Om Mirwan, kenalin ini. Dulu waktu kuliah di Amerika tinggal di rumah gua gitu. Kataran, gitu. berarti di Kata Rana. Indiana. Di Indiana. Indiana. Pacers. Buset, ini ya. emang Betul, iya. obrolan orang kaya. Orang kaya, bukan circle kita ya Ren ya? Enggak sana Iya. ya? Bukan. Gua waktu ke London ketemu langsung sama dia. Pak Mirwan. Pak Mirwan. Langsung. Iya, udah meeting iya. UFC. Kayaknya sih kita bisa ketemu lagi di Komo nih Mal. Bisa. Iya kan? Pak Mirwan Nah, sabi tapi nih. kok bisa berangkatinnya bukan kita? Aneh juga itu ya. Nggak, tapi kalau gue dari kemarin-kemarin ajakan ada terus. Mau ke Komo nggak? Dulu gue ingat banget. Jadi diajak tuh Ah, lu awal-awal. pikir Komo Tangerang Selatan kan? Makanya lu gak mau kan? Bukan, gila bang. Bang gue jersey 3 bang, Komo jujur. Dikasih. Masih mola. Gue Nggak, tapi gue naksir dulu ada ininya dia tuh hoodie-nya cakep. oh ya hoodie-nya cakep aja dia. hoodie-nya. Nah gue waktu itu sempat diajak, maksudnya bukan diajak, pas ke ini ke London terus dibilang kayak mau nonton bola. Iya, Serie A lagi pak. Oh Serie A ya? Iya, timnya apa Milan? Oh mau berangkat Komo gitu. Terus abis itu mau lah gitu, nonton liputan apapun terserah gitu. iya. Tapi nanti ya tunggu masuk Serie A ya, soalnya masih Serie B nih kita masih jelek gitu. Pak, terus Sekarang kenapa udah- api Pak? Nah ya kenapa pas Serie A saya dilupakan Iya. pak? Itu dia masalahnya pak. Ya nggak apa-apa. Nggak, tapi kan dulu selalu jadi perdebatan lah masalah Komo ini. Waktu zaman di Serie B juga selalu dibilang kan kayak yang ini yang nggak main-main apa timnas kita yang naturalisasi nggak main lah di Main di Komo. Komo, ya. Jangan lah Iya kan. ya. Tapi kan ternyata Komo nggak segampang itu bisa masuk. Betul, Dan betul, Itu betul. gue yang respect. Iya, Itu gue Iya, respect iya. bahwa bukan berarti satu negara lu coach and coach menggampangkan untuk menampung. Betul. Gue respect tuh. Betul, Berarti apa? Mereka punya niat untuk berkompetisi dengan serius kan. Betul. Di betul. salah satu liga sepak bola terbaik gitu loh. Iya. Sekarang manajernya Cesc Fabregas kalau nggak salah. Ada Titi Henry kalau nggak salah di situ. Titi itu jadi salah satu Stakeholder, kayaknya. stakeholdernya Henry stakeholder. salah satunya. Jadi kalau makan malam nih ya Pak Mirwan, Titi, bos gila ya. Gila bener. Sama Henry sama Makanya Fabregas. iya Pak Hartono makan sama siapa? Tadi makan sama Titi. Igi Oh, gokil. Gokil. Makan Itu- sama siapa? Rindra. Gue gitu palingan gue di Anen. Gitu loh. Ya kalau gue Henry udah pernah ketemu bang, foto Oh, iya. bar. Henry sama Evra. Lu Henry Wih, Ford kan? Bukan Henry. Karena ini gak tau Henry Ford ya? Tahu. Harrison Ford, Henry Ford. Enggak saudara tadi setan. Beda. Satu aktor beda. Nggak, tapi gue waktu itu kalau Henry sama Evra lagi nonton NBA All Star Weekend. Oke. Foto gue sama Evra sama Thierry Henry foto. Nggak, Keren. tapi kalau itu ya kalau si Komo tadi maksudnya dia niat. Kurniawan pernah itu ya? Pernah. Kan Iya. musim lalu masih Jadi kurus. asisten Satu Jadi asisten ya? kedua kalau nggak salah. Asisten pelatih
pelatih pokoknya. Kemudian Doi pindah ke PSPS sekarang. Iya. Lumayan lah dapat ilmu banget itu. Wah iya. Iyalah. Kurus di situ. Dan gue memang respect sama Como ya, maksudnya sekarang aja Como tuh peringkat berapa sekarang ya? Coba kita cek. 6. Dia udah mengalahkan Juventus peringkat 6 ya. 6 kalau nggak salah, lihat aja. Coba sambil lihat ya. Tapi intinya adalah maksudnya dia nggak segampang itu ngasih nih Ya itu titipan kayak tadi gue bilang kan. Gitu loh. Iya. Dan itu dia dapat Nikopas juga, maksudnya pemain muda umur 21 tahun dan ternyata jadi rising star of the month-nya Liga Italia. Sebenarnya kalau lu lihat dari pemain-pemainnya itu memang Fabregas banget. Jadi Fabregas itu kalau nggak salah dia tuh pengen menduplikasi 2010 Spanyol gitu. Tiki taka. Betul, makanya banyak pemain-pemainnya Como sekarang itu juga pemain Dari Spanyol atau Liga Spanyol gitu. Ada Nikopas dari Liga Spanyol. Coba gue cek. Terus juga Asan Diao tuh juga tuh bagus banget tuh. Asan Diao. RW back sayap kanan. Sayap kanan, kemudian juga ada Sergi Roberto. Iya. Sergio Roberto Barca. Iya, Barca walaupun juga. udah nggak muda ya. Udah nggak muda, Iyalah, udah nggak muda 30 something. Alex Valle juga tuh Barca juga. Iya. Back kiri, kemudian juga Nih ya pemainnya Ada ya. berapa lah? Urutan berapa Como? Apa? 6 6 kan? kalau salah. Oh peringkat dulu ya. Sebentar, table. Siap, Como peringkat 6 bener. Bener, Juventus gua hafal banget, Bener, Bang. kita udah siap ini. Bayangin gue merhatiin Como tapi gue nggak nyadar Milan peringkat 1. Milan tuh Emang? cemen. Iya. Ini sekarang gini, gue sebagai fans Como nanya aja, itu Milan mau turun sendiri apa diturunin? Benar. Tanya gitu aja kita udah. Tunggu aja dulu. Iya, Milan tuh mau diturunin apa turun sendiri? Iya, enggak, jadi kan ada yang komen kemarin kan. Dia bilang waktu Jaizes tuh lagi ini Bang Kemal lagi starter terus di Sassuolo. Betul. Iya kan, karena kita episode kita berdua kita bilang Jaizes lagi nggak main nih. Iya, salah. Terus dia bilang ini Kemal nggak nonton Liga Italia atau gimana? Enggak, Gini dia teman-teman, nonton ya. saya klarifikasi dulu teman. Saya memang Milanisti, saya AC Milan. Tapi dari Allegri masuk ini, saya lagi mogok nonton. Bahkan ada sahabat saya Milanisti juga, namanya Bang Pio Karisma, fotografer. Dia cerita juga, dia tidak langganan video cuma gara-gara pelatihnya Allegri. Nah ini tiba-tiba dia peringkat 1 ya bonus saja gitu maksudnya. Ya atau enggak memang ngejing saja kali gue mah. Jangan sampai gue nonton lagi gitu ya. Tapi ya gue lagi mogok nonton Liga Italia aja. Karena gitu. si Como lu mogok. Enggak, bukan Bang. Kalau kita sih gue nonton. karena gue siap berangkat si ke Como kan. Iya, si Macet, Como lewat. macet. Iya. Oh, Itu kan sorry, macet. mogok. Enggak, Oke. enggak nyadar Gen Z enggak tahu Como iya. Enggak tahu lu enggak punya boneka Como. Iya, lu gua nggak punya boneka Como lu. Iya, beda. Kami Como dari 80-an pokoknya. Iya karena si Como. Aduh. Nih tapi ini pemainnya ya, dia tuh kan formasinya 3-5-1-1. Iya, makanya dia pakai right wing back kan. Iya, pakai Gitu. Diego Carlos, Betul. Ivan Smolcic, terus habis itu Markem, terus habis itu Vosvoda ya. Perone, Kakueret, Kunya dia. Kakeret. Kunya yang beda itu sama MU. Beda. Tapi kayaknya lebih berprestasi nih Bang ya. Tapi ya Como ya berprestasi mantap. Iya, 24 tahun ya. Yes. Kita lihat umur-umurnya mereka ya. Ada satu pemain yang gue suka tapi mungkin lagi nggak terlalu sering main di Como, tuh namanya Keun. Itu Keun tuh sebelumnya main di Celtic, main Jerman, pindah ke Como, main di kiri kalau salah. Ya. Itu bagus itu main itu. Tapi saya mungkin nggak cocok kali ya. Iya. Gila yang paling tua di sini Diego Carlos 32 tahun. Diego Carlos pernah Madrid ya kalau nggak salah gue ya. Gue lagi cek Bang. Kalau nggak salah kita ini. Oh dia 30 tahun juga nih Markem nih. Markem nih dari sebelumnya dari Hertha Berlin. Iya, Berlin. Anak orang Jerman nih. Pernah RB nggak usah sih. Nih Diego Carlos ya kita cek ya umur 32 tahun. Dia sebelumnya dia asalnya dari Sao Paulo dulu tuh. Tapi di Fenerbahce terakhir Bang. Oh, Fenerbahce. Dia pernah di Porto, di Aston Villa pernah. Oh iya, Villa. Villa. Dia back tengah. Iya, Diego Carlos. Kalau ini siapa nih? Moreno. Liverpool. Iya, 33 tahun. Suprapto bukan? Alberto Bukan. Moreno itu. Iya dari Liverpool. Tahu gua. Alberto Moreno. Gila, sebenarnya secara Ada lagi Bang. Alberto Cherry tapi nggak pernah main juga striker. Ya. Oke, ini kalau si siapa namanya Kunyanya dia umur 24 tahun. Beda 2 tahun sama Kunya. Dari Nice Nice, Nice, Prancis. dari Nice. Prancis. Gak bisa dia berangkat ke Italia Kemal ini. Sulit juga kita. Nice Bos, nice try. Itu dia. Terus habis itu ada siapa tadi lu? Idola lu siapa? Kun. Coba gue cari ya. Ya inilah kita karena kita bukan fans Como dari. Gila dia pemainnya Cherry, Alberto Cherry kan tadi idola lu kan. Enggak Kun kalau gua Kun. Enggak, gue cek Cherry dulu. Cherry ada. Cherry tuh umur 29 tahun. Betul, kelahiran 95 kalau salah dia. Dari Empoli anjir. Dari Empoli. Dulu main di Milan atau Inter gitu waktu mudanya. Tapi nggak naik. Nggak naik tapi. Kun. Nah, ini dia. Celtic kalau nggak salah. Umur 25 tahun. Iya. Orang Jerman ya. Iya, orang Jerman main di Celtic.
Main di Celtic. Weh, Scotland. jago di Celtic tapi di itu agak Dia dari Kalau Leipzig, Celtic Leipzig. respect, Iya. kalau Celtic respect Celtic. Saya Lakers Edgy- nih Bang. edgy gitu, beda edgy. tim. Beda, Karena beda bukan Celtic basket. itu. Iya. Kenapa Ran? ya gue suka cara main si Kun ini tipikal wingernya Jerman banget gitu. gimana Kayak- itu tipikal Jerman banget. Kayak Gosen tau nggak? Oh, Gosen. Gosen Inter, bek kanan, Inter. dulu di Eh, kanan. Kanan apa kiri itu ya? Ya, itu gitulah. tipikal yang maju oke, pas mundur juga oke gitu. Bagus itu bagus. Oh, kayak ini si Padahal dulu tipe winger Jerman tuh kecil-kecil kayak Thomas Hassler main kiri Betul. atau Libarski Marin. Iya. Marco Marin. Nah, gue kemarin kan ada di reels gue lewat TikTok FYP ini ceritanya tentang Kimmich. Joshua. Yang Gua suka tuh. yang ya jadi dia bekerja keras sama Pep diomelin terus Iya, fokus betul. yang Vinicius sosok gini dikasih bola dijatuhin sama Vini tapi dia Iya. tetap fokus. Memang kayaknya kalau Jerman nih level fokusnya beda ya. Iya agak Iya. cenderung ke robot kalau menurut Iya, gue ya. robot. Iya robotik. kayak ikutin aja gitu Iya. kayak Ya, lu makanya dibilang sangat textbook kan. Textbook betul. Jerman tuh sangat textbook. Joshua Kimmich salah satu yang dianggap paling pintar yang pernah dilatih Di sama Pep. generasinya dia juga. Iya dia makanya dia dipuji-puji banget tuh di situ tuh Kimmich tuh. Lah dia bisa main bek kanan, jadi gelandang nomor Gelandang 6, nomor 8 enam. bisa, Iya. bek tengah kadang-kadang gitu loh. Iya makanya. Tapi bagus. kalau Nikopas Argentina ya. Argentina. Argentina yang lagi caur nih. Nah kalau Argentina kayaknya lebih bebas ya maksudnya. Argentina Iya, kayak kalau nggak punya- Amerika nggak punya, Latin, iya. kalau Iya, Amerika iya. Latin lebih begitu kan mereka lebih memandang sepak bola itu sebagai Iya, seni kan, betul. Iya. dibebaskan gitu loh. Mereka Individual flair gitu ya. flair, Iya. Hugo Bonito, Tango itu nggak kasarnya taktik misalnya 4-4-2 atau apa tuh cuma di atas kertas, begitu masuk di lapangan tuh bisa Betul. sefleksibel apa mereka main. Ya Maradona mau taruh mana posisinya sebenarnya? Iya, Striker bukan, gelandang iya, serang betul. iya, kadang bisa turun gitu loh. Ya lebih diituin ya. Iya, atau maksudnya. kayak Ronaldinho main lu lihat gitu, lu bisa patok Iya. dia di mana, di kiri. Enggak, dia iya. pasti pindah ke kanan, bisa main di Betul, tengah, betul, belakang betul. striker, penyelesai serangan Total gitu loh. football dong berarti mereka pindah-pindah. Oh, Pindah aja iya. pindah-pindah. Cuma bedanya kalau total football kan kayak Iya. satu orang ke sini, yang ini ngisi ke sini. Berkan itu kalau Amerika itu kan Brazil. lebih indah aja gitu dengan gocekan apa permutasi posisi pindah terus geraknya kemana gitu, lebih ke situ sebenarnya. Ya siapapun aja bisa gocek kalau di orang Brazil Iya. baru lahir aja kayaknya mana bola gue Iya, gocek betul, nih. betul. Pas lahir nih main Brazil, biji bapaknya digocek karena pikir bola kan bol Iya, gitu. set, Set, gitu. bisa gue gocek nih biji. Nah, Iya, karena dari bola kecil kan, udah bola, iya. bol. Makanya gue Bol, sebenarnya iya. nggak segitu sukanya sama cara main Brazil atau Argentina Ya sebenarnya. karena lu tidak memandang karena lu lebih tertata. Iya lebih taktikal Iya gitu. kan, lu lebih tertata gitu. Sedangkan kalau kayak ini main bola kayak nggak punya struktur. Ya, tapi ya, ternyata itu. strukturnya bagus banget. Bagus gitu. Iya, iya. Cuma kayak Nggak gitu. punya. Tapi negara kita obsesinya sama pelatih Belanda tapi bukan. Ya, maksudnya kan Karena dari taktik ya. Gue nggak tahu sih kenapa sih Belanda gue juga nggak ngerti. ya kan kalau kemarin kita bahas soal masalah komunikasi yang sebenarnya bukan nggak maksudnya penting-penting banget. maksudnya kenapa Belanda pada at the first time gitu loh. Maksudnya kenapa nih Belanda kalau kayak tadi kan kita bilang Brazil kan individual flair gitu. Argentina pun sama. Iya. Kalau Jerman ternyata terlalu robotik banget, textbook banget. Nah, kalau Belanda tuh apa ya? Belanda tuh ya total football aja Bang ya berarti ya kalau Ya Belanda mungkin ya. lebih ke situ sih. Karena kalau misalnya dibilang itu, gue jadi ingat emang benar sih seolah-olah sepak bola kita tuh sangat terobsesi dengan pelatih-pelatih dari sana. Zaman dulu ada Will Curver namanya, salah satu yang dianggap terbaik gitu yang pernah ngeliat kita. Kemudian Hank Willems, gue suka banget timnas pada saat Hank Willems itu almarhum. Kemudian siapa lagi kita dilatih Belanda ya? Itu dua aja. Dulu pernah sekali tapi pendek banget posisinya dari 2011 sampai berapa tuh pernah sempat Ada sempet siapa ada ya? dulu Gua lupa. ada gue lupa tapi namanya siapa. Karena setelah itu yang gue ingat kan kayak Peter Witt, Alfred Riedel, kemudian Simons. ya Anthony Polosin yang SEA Games 91 gitu loh. Iya. Kan baru muncul lagi belakangan. Oh Wim Richbergen ya. Oh iya Wim Pernah kan terakhir Risbergen itu ya, 2011 2012. Pendek itu ya, cuma Pendek, 2 pendek, tahun iya. ya. Iya. Enggak betul. sampai setahun kayaknya. Ya itu juga sama, bahkan dari Swedia pernah Thor Grip waktu Ya, yang betul. habis jadi apa yang bawa Primavera apa gitu loh. Jadi Iya. sebenarnya ya kalau dibandingin sama negara-negara lain memang kayaknya lebih banyak Belanda ya. orang Belanda yang pernah ngelatih kita gitu Ya, loh. makanya itu nama penggantinya Patrick Kluivert nih Luis Van Gaal kan yang paling ini. Tapi yang ternyata paling kan baru ngumumin santer. kan. Timur Kalau- Kalaze. Bukan. Jadi di hari ini tuh dia Oh, tuh hari ini dia ya? ngumumin kalau nggak salah Dia nggak mau ngelatih kan? ada soal kesehatannya dia juga sama Ya, apa gitu. ya, Tapi jadi bukan dia nggak mau soal ngelatih. ngelatih. Jadi dia nggak mau ngelatih so far gitu loh. Jadi siapa ya Timur itu ya pelatih Uzbekistan itu ya.
Timur nggak- Ketsbaya. Timur siapa namanya? Bukan Timur Ketsbaya yang Newcastle dulu idolnya Virgil itu yang botak. Kalau gua sih yang penting dia ngerti sama sepak bola Asia aja. Kalau si Timur itu ngerti sepak bola Asia sih gua. Iya. oke. Kalau gue sih Park Sang-hyo. Oh itu Vietnam. Iya, Vietnam. maksud gue lebih setuju itu. Paling nggak mengerti sepak bola di Asia lah. Itu gue checklist gitu ya. kalau gue. Yang penting ngerti sepak bola Asia dulu. Karena deh. satu Asia Tenggara dia udah tahu nih seperti apa tipe lawan-lawannya. Kalau lu ketemu Malaysia rivalitasnya seperti apa, Iya. ketemu Thailand seperti apa gitu ya. Iya. Kemudian kalau lu naik ke Asianya, ketemu tim-tim Arab, lu akan tahu nih karakternya tim-tim Arab seperti apa, Iya, iya. karakternya tim-tim dari Asia Timur tuh seperti apa Iya, gitu. Nah, kayak gitu. kalau lu ngambil pelatih dari Eropa ujuk-ujuk tanpa ada pernah punya pengalaman melatih di Asia gitu menurut gua ya akan jadi, apalagi sekarang skuad lu diisi pemain-pemain yang tidak berasal dari liga. Liga betul. Bisa dibilang 70% Iya. adalah diaspora. Salah? Enggak gitu. Cuma jangan sampai seperti statement kemarin Kluivert keluar bahwa dia nggak punya waktu nggak punya waktu berkumpul yang cukup lah. Namanya lu ngelatih timnas memang begitu. Iya. International break itu paling cuma seminggu 10 hari. Iya. Ya di situ pemain-pemain lu berkumpul. Makanya itu dulu yang pernah gue bilang kan, gimana lu bisa meramu sebuah tim yang solid apabila dalam jangka waktu 7 hari misalnya berkumpul tim terus tiba-tiba ada masuk pemain baru lagi yang mesti lu injek ke tim Betul. utama. Itu kan bukan hal yang gampang gitu loh. Iya, iya. Itu bukan hal yang gampang untuk dielaborasi kan gitu loh, untuk menjadi satu kekuatan yang solid Ya, gitu loh. setuju. Iya kan? Nah, iya. dengan lu mendatangkan pelatih yang tidak mengerti kultur sepak bola di Asia gitu kan, itu akan lebih sulit jadinya. Dia nggak akan tahu si Rizky Ridho seperti apa misalnya mainnya, kemudian Kambuaya seperti apa gitu loh. Sorry, Doni Pamungkas tuh lagi bagus banget nih. Gue suka Betul, banget sama betul, dia. betul, Suka betul. banget sama Doni Tri. Kalau misalnya dia naik kelas, dia seperti apa karakternya gitu loh. Oke, sekarang Tom Haye terus Eliano ya. Iya, Eliano. Udah mulai main di sini, ada strike segala macam. Tapi kan mereka juga baru di kolam yang sama nih sama mereka gitu maksud gua. Iya, tapi Mancini udah punya pengalaman tuh ngelatih Arab kan, berarti Betul. udah tahu sepak bola Asia. Sedikit, iya gitu. Itu Cuma kan iya, ada yang bilang Ange Postecoglou kan juga kan dari Australia. Oh iya kan? iya iya iya. Ange. iya. Mungkin Ange bisa karena dia pernah ngelatih Klub juga kan? klub juga segala macam di Australia gitu. Ya soalnya kalau nama yang paling ini Timur siapa sih namanya itu? Iya, Orang ada, Uzbek iya, gitu lu ya. cek aja. Pokoknya itu jadi dia yang paling kita netizen paling mau dia. Karena kan dia hitungannya berhasil Iya, membawa iya, iya. Uzbekistan ke Piala Dunia pertama kali kan. tapi kan bisa di benchmark itu menurut gua. Iya, nggak bisa, Karena kan bener ya. bumbunya pasti beda gitu loh. Kenapa Uzbek bisa lolos? Pemain Mungkin mudanya ya bibitnya apa segala macam. Jadi jangan lu ngerasa seseorang yang bisa meloloskan sebuah tim ke Piala Dunia akan bisa melakukan hal yang sama di tim yang ini gitu loh. Belum tentu gitu menurut. Kalau gue lebih suka pelatih-pelatih yang model bandel gitu. Park Sang-hyo itu kan bandel ya. Betul. Maksudnya berani berkonfrontasi, keras gitu loh. Ya Iya, cuma iya. nggak tahu kok tiba-tiba kendala bahasa katanya apakah dia bisa bahasa Inggris apa enggak. Gue kan nggak tahu ya. Tapi ya Tapi kadang-kadang STI juga, Vietnam. STI kan juga nggak bisa bahasa Inggris. dan Jadi memang sebenarnya komunikasi bisa. STI kan jelek ya ternyata kan gitu. Iya iya. Yang Nah, penting maksudnya tuh- kalau komunikasinya jelek mah harus tetap nyari bahasa Inggris lah. Iya, betul. Iya ya, Iya. global kan Global udah aja, gitu. iya. Sebenarnya gitu. gini, kayak kalau di Barcelona contohnya, Barcelona itu punya klausul untuk pemain-pemain yang datang ke Barcelona Belajar kan? mengerti Les ya? bahasa Katalan. Katalan, bahkan bukan Spanyol, harus Katalan. Karena Oke. untuk orang-orang Katalan, Barcelona ini adalah tentaranya gitu. Identitasnya. Identitasnya lu nggak bisa sembarangan masuk ke sini terus nggak mau mengakui Katalan itu apa segala tidak macam gitu. tidak mau mengakui budaya Iya, di situ. nggak respect sama Katalan nggak bisa. Itu baru bener di mana langit ya di mana bumi dipijak, di situ langit Betul, dijunjung. betul. Sampai sekarang kayak gitu. Rashford Jadi dilesin kalau nggak salah harus, kan? iya, Dilesin kan? dilesin gitu. Setahu Oh, gua. Rashford les bahasa harus Katalan tuh ya. iya. Kalau enggak ya kalau Rashford masih mau di Barcelona ya harus belajar bahasa Katalan dan itu udah mengakar mungkin udah ratusan tahun dari mereka pertama kali Dari berdiri gitu ya. pertama Barcelona berdiri, Iya, makanya iya. dibilang kan semuanya juga MSK klub kan Klub, gitu. Jadi betul, memang betul. ini bukan cuma sebuah klub, ini adalah simbol Simbol, betul. perlawanan terhadap Spanyolnya Spanyol sendiri sendiri, gitu betul, loh. betul. Iya, Sehingga iya. pada saat itu menjadi sebuah simbol, dia akan menjaga entitasnya supaya tidak luntur gitu. Dengan apa ya? Dengan emang lu harus disiplin gitu. Lu mesti iya. benar menjaga marwah itunya gitu. Dan bahasa itu kan salah satu budaya paling tuanya gitu. Iya. Jadi kayaknya emang harus ngerti sih bahasa Indonesia setidaknya gitu. Iya, Agak iya. aneh kalau lu pelatih kayak STY contohnya paling dekat ya. Udah berapa tahun? Nggak mau bahasa Indonesia itu 4, aneh 5 tuh tahun. bagi Enggak, gue. nggak bisa ngomong bahasa Indonesia sama sekali gitu. Itu aneh itu. Bagi gitu. gua itu ego lu udah terlalu tinggi tuh. Betul. Untuk menurunkan untuk tidak mau mempelajari
cara berkomunikasi orang Betul. sini. Ini gitu bukan loh. kritiknya STY doang ya. Bukan, Kayak ya. contohnya kayak Darwin Nunes itu Iya. juga dikritik karena dia kok lu sampai udah 2 tahun 3 tahun main Nggak bisa bahasa Inggris. Iya nggak bisa bahasa Iya. Inggris gitu misalnya. Ada beberapa pemain yang kayak gitu ya nggak bisa lah. Nggak Apalagi bisa. di Nunes kan main di Arab tambah 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 sulit lagi udah bahasa. Iya, maksud gua. Bahasa Inggris Iya. kagak bisa, Bahasa tambah bahasa Arab Arab tuh lagi sulit loh, sulit gitu. banget. Michael Owen yang paling sering jadi contoh gitu. Iya. Dia tuh bahkan harus setiap hari bolak-balik ke bandara Untuk beli koran. Korannya dia cuma baca koran bahasa Inggris. Karena di Madrid nggak ada gitu, Nggak di ada. kota Madrid nggak ada. Dan dia Iya, kan iya. jadi membuat dia buang repot. waktu, repot Ya, gitu. Beckham juga sempat itu kan homesick lah gara-gara soal culture lah Culture. gitu-gitu Ya, kan. Kalau homesick culture sih gue rasa itu bisa dimengerti ya karena pesepak bola muda yang mungkin berangkat dari apa? Kita pakai channel Phoenix semua hari ini. Iya, hari ini iya benar. Gini kan baru gua doang sadar. Santai banget hidup kami, Bos. Iya, iya. Sorry ya. Nah, kalau Gitu. Beckham kan gara-gara anaknya sekolah di sekolah Spanyol di Iya, Madrid, iya. beda bahasa kan. Betul. Anaknya nggak bisa bahasa Spanyol. Betul. Itu sama kayak gua waktu pertama kali pindah ke Surabaya kuliah di sana. Dari Kalimantan ke Surabaya kan culture shocknya buset yang Iya. biasanya di tongkrongan pakai bahasa Indonesia aja di sana nongkrong pakai bahasa Jawa kan. Iya. Itu aja pas gua datang kayak Maki-makinya. gimana ya? Tapi kan tetap belajar akhirnya Betul, bisa gitu. betul. Makanya aneh ketika Darwin Nunes tidak bisa, STY nggak bisa. Iya, Itu bagi gua Iya. itu nilai negatif banget. Iya. Gitu. Ya makanya sebenarnya kalau Itali, maksudnya misalkan kita ngambil ternyata pelatih dari Itali, misalkan gitu ya. Komo lagi nih kita. Oh enggak, ini enggak. Ya kan Udah selesai Komo ya? Komo udah selesai ya, tinggal berangkat Baik aja. kalau mau Ya. oke, kalau enggak ya udah enggak apa-apa. Kita kasih watch time lah 10% lah dari tiap ini kita. Anjing. Oke, lanjut. Ya kalau pelatih Itali kan maksudnya pelatih Itali ini udah terbiasa abroad lah walaupun betul. Ini kan banyak juga yang kayak Ancelotti melatih di Brazil Iya, walaupun iya. lagi kalah ya lawan Jepang ya. Jepang. Iya, Dan betul, pertama kali dalam sejarah Iya. mereka sudah unggul 2 gol, akhirnya bisa kalah 3-2 dan pertama kali kalah sama Jepang juga. Dan Jepang Iya, iya. udah ngalahin 5 juara Dunia. Iya benar, Betul. Jepang Gila. gila itu Jepang. Nah tapi proyeknya aja buat 100 tahun loh, ini Iya, belum ada betul. berapa tahun ya kan. Ya Jepang panjang, duitnya juga nggak ditilep, masalahnya 100 tahun mah kagak ada korupsi. Bener-bener 100 Terima tahun. kasih sudah menyaksikan podcast bola. Kami nggak jadi ke Komo kayaknya yang ada. Nah, Komo bersih bang, Bos. Satu. Komo siap berangkat ya. Nah tapi maksudnya kalau misalkan kan ada isu kenapa kita nggak ngambil pelatih Jepang? Kalau Jepang komunikasinya kendalanya pasti komunikasi lagi. Tapi nggak, sebenarnya Jepang itu Nah. language barrier-nya tidak setebal di Korea menurut gua. Lu Iya. lebih gampang nyari bahasa Jepang bahasa Inggris di Korea dan Iya. orang Jepang sangat helpful loh. Lu misalnya nanya, Iya. gua mau ke sini gitu ya, lu tanya nih, nggak cuma dikasih tunjuk, lu bisa dianterin, bener Dianterin, nggak? betul. Sama orang Dianterin sama Jepang. gitu, iya. Iya, kalau gue sih pernah terbantu di foto misalnya. Gue boleh Iya. foto nggak? Foto-foto sekali. Dan kurang bagus, nih, iya. lu geser. Gitu. Jepang itu menurut gue ya, kalau bahasa lebih enak daripada, Iya. maksudnya tidak, kalau di Korea tuh lebih susah lu cari yang bisa bahasa Inggris ya gitu, atau mungkin tidak se-helpful Jepang lah menurut gua gitu. Mungkin kalaupun misalnya sama-sama nggak ngerti bahasa Inggris, tapi Jepang tuh lebih willingnya mungkin. Ya gitu. lebih ya. Ya, tapi kan nanti akan jadi kendala lagi ketika Tapi- kita pakai Tapi pelatih kalau dari lu Jepang. pikir-pikir, gitu. pelatih Jepang kayaknya nggak ada yang outstanding juga sih sebenarnya. Nggak ada. Iya, nggak Maksudnya, ada. Iya, itu Nggak ada sih. yang gimana. Nah, tunggu, berarti apa rahasianya mereka berhasil? Kalau pelatih nggak outstanding. Blueprint. Nah, Iya, itu dia ya. iya, iya. Enak kan masing-masingnya ya. Dan ada satu Iya. lagi bang, kan dibilang Iya, kayak benar. gini, tidak ada pelatih yang lebih besar dari timnya, Iya, ya kan? Tidak ada federasi yang lebih besar dari timnya. Nggak ada. Tidak ada. Nggak Makanya ada pertanyaan. Kemarin kita bahas ya kan. Sampai sekarang orang-orang tuh nggak tahu siapa nama ketua federasi Federasinya. Jepang. Ada lah yang nggak tahu gitu ya, nggak Iya. kayak kita gitu Iya, loh. Gua pokoknya nggak tahu, banyak yang nggak FA tahu. Spanyol siapa nggak Tapi kalau kita ditanya siapa ketua federasi sepak bola Indonesia, semua orang bahkan di dunia tahu Erick Thohir. Atau lu mundur ke coba sebutin 5, pada tahu tuh. Kita kan Oh, tahu iya. nih, bisa kan Ya nyebutin. bisa, Erick Thohir, Agung Gumelar, Azwar Anas, Betul. Almarhum Nurdin Kardono, Halid, Nurdin Halid, Edi betul. Ramayadi. Ibul, Edi Ramayadi, Ramayadi, iya. bisa banyak Bisa nih kita banyak. jawab. Iya. Coba kalau yang Iwan di sana Bule. mungkin nggak tahu. Iya, jadi maksudnya itu aja secara strukturnya aja udah salah. Ketua federasi lebih dikenal daripada Betul. timnya. Kok exposure-nya gede banget, kenapa ya? Gitu Iya. ada pertanyaan. Kenapa? Iya, soalnya ketua federasi Jepang nggak nyalon. Kan dia kan nggak ada. Katanya kok mau potong-potong rambut gitu-gitu keramas. Nggak ada, iya nggak ada, bukannya kan bukan itu. Nggak ada lagi gitu. tukang ini kembang tahu, nggak ada. Nggak ada mesin tukang tahu, nggak ada. Aduh. Ya. Bahkan VAR aja di sana udah dari kapan tuh, kita baru musim ini. VAR itu tuh, kalau VAR itu emang keniscayaan, bukan sebenarnya VAR itu bukan karena ada VAR ya, memang bener ada VAR. Tapi VAR itu kan di semua liga udah keniscayaan Iya, gitu. Memang tapi udah kalau- harus ada. kalau VAR itu bandingin- bukan sesuatu yang mewah Iya. gitu loh. Kalau ngebandingin sama Jepang itu waktu awal kan kalau nggak salah 94 ya, bener ya Bang? 94 tuh jadi Jelik. J-League pertama nih 94. Ya.
Ayo siapa yang mampu sesuai sama standar kita 1 sampai 8 misalnya standarnya gitu. Iya. Kita bisa misalnya taruhlah ada 6 yang bisa. Ya udah 6 aja yang main. Ya. Iya. Nah, musim depannya yang 6 kamu masih bisa nggak? Oh, harusnya nggak bisa nih. Turun jadi 5. Nah, ada lagi nggak yang mau ngisi? Bisa nih jadi 8, jadi 9 gitu. Sampai akhirnya terkumpullah jadi mungkin sekarang 18, 20 gitu. Tapi ketika kalau Indonesia kan kamu bisa nggak? Bisa. Bisa. Stadion gimana? Oh, ada yang di sebelah mantap, sana ada gitu. stadion gampang. Kamu kan di Biak, tapi kenapa? Oh, nggak apa-apa di bisa main di Jawa, gitu. bisa main di Jawa aman. Nah, seharusnya tuh udah nggak Gitu. bisa kayak gitu. Iya. Lebih banyak permaklumannya kalau di Jepang nggak bisa gitu. Nah, 92 Jelik. Jelik 92. 80-an akhir yang mereka belajar ke Galatama. Betul. Maksudnya Nah, mereka iya. sudah dibanding. jadi gitu, tuh Jelik. waktu 92 itu berarti kalau mampunya cuma 6 ya main 6 aja 1 tahun Iya, gitu. kan guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Makanya Jepangnya ini harusnya kita coba belajar. Iya. Cuma juga Jepang liga SMA-nya keren juga tuh, Bah. Inter High. Nah, Inter High. Jadi timnya juga banyak, berapa tim? 60, 40. Jadi gue Banyak tuh. tahun depan nih rencananya gue menonton ke sana langsung karena Iya. udah banyak lah cerita-cerita ya. Bung Rin juga kemarin gue ngobrol sama Bung Rin gimana caranya gue dapat tiket itu Inter gitu. High. Inter High. Wah itu Stadion tiket full tuh. stadion 60.000 full. War tiket Anak war- SMA anak tuh. sekolah, ya. Itu war tiket dan banyak banget lulusan dari SMA itu udah jadi bintang. Ya. Oh iya si Mitoma tuh dari situ. Mitoma dari Mitoma. situ. Siapa lagi sih kemarin tuh? Kagawa HCB, setahu gue dari situ. HCB, Honda. HCB, ya. Honda juga. Honda dari situ. Terus si nomor 6-nya Jepang, aduh lupa gue namanya siapa tuh. Itu ya. Itu ya kalau nggak Kazuko salah. Pokoknya Ito ya. dari situ Iya. juga. Pokoknya banyak lah. Iya. Even si Minamino kayaknya dari Ya situ. betul dah. Minamino juga. Minamino Ada juga pokoknya sih, yang gue inget itu tuh Mitoma, Keisuke Honda. Sorry, gue potong. Iya. Itu seharusnya yang terjadi dengan Suratin Cup. Betul. Iya, bener. Dulu EPA berawal juga. dari situ, sekarang kan EPA nih. Harusnya kan dari situ. Berarti kan udah bener nih. Muaranya kemana? Pada saat lu bangun di hilir dari mulai sekolah, SSB atau apapun segala macam sehingga masuk klub, Ya. klub segala sampai akhirnya mereka bisa memperkuat timnas atau mereka keluar segala macam. Itu adalah hal yang benar dilakukan. Betul. Lu membangun rumah itu dari pondasi, Iya. bukan dari atap. Oh, Gitu iya. loh. Cuma masalahnya orang kita karena udah terlalu lama kepanasan, ya udah atap dulu lu bangun deh. Betul. Masalah di bawahnya nih bocel-bocel nggak apa-apa, yang penting gua nggak kena panas. Salah ya enggak, cuma kan jadinya lu nggak bisa tidur dengan nyaman juga dong Betul. di lantai lu. Iya. Gitu loh. Kalau tiba-tiba ada hujan segala macam, banjir, lu nggak punya drainase yang bagus di rumah lu. Iya. For the sake of cuma gua nggak mau kena panas gitu. Ujung-ujungnya di rumah mertua. Iya, Iya. cabut kan gitu. Atau nggak pindah ke kota lain kan? Iya, atau nginap di Oyo. Keluar duit lagi. Iya, Iya. gitu. Kalau Jadi itu yang benar dilakukan gitu. Kalau di maksud gua. Jepang itu sampai kalau lu baca komik dan segala macam, itu kalau di baseball ya nih istilahnya ada namanya koshien, itu lapangan yang jadi mimpinya dari anak-anak SMA gitu. Sampai kalau udah sampai ke sana mereka tuh bakal ngambil tanahnya untuk bilang ini tanah sucinya nih tanah gitu. sucinya. Iya. Koshien ada, lu kalau nonton Conan ada di sana juga, nonton di Iya. Tsubasa. Apa namanya istilah yang sama ada di bolanya juga segala macam. Ya bayangin Jepang ya, Jepang bolanya baru ngalahin Brazil. 5 juara 5 juara Piala Dunia. dikalahkan Udah. sama dia. Dan target Terus mereka habis tahun itu depan lolos perempat final kan. Iya. Hal yang musim lalu hampir. baseballnya Otani lagi jadi Otani GOAT. lagi gila-gilanya, gila kan. gila. Itu kan udah Tuhannya Skateboarder nomor 1 sekarang Jepang. dari Jepang. Iya. Basketnya lagi bagus semua. Itulah. Terus kenapa kita berkiblat ke Belanda? Nah iya. Kenapa kita lahir jadi WNI? Harusnya kita WNJ. Warga negara Jakarta. Jepang. Enggak tapi ya, tetap Jakarta juga ya. Enggak tapi maksudnya kalau Jepang misalkan pelatih Jepang nggak ada yang outstanding juga tapi itu benar gitu. Makanya keluar kemarin sempat ada wacana kenapa nggak dari pelatih Itali karena banyak pelatih Itali abroad. Pintar-pintar dan itu Iya. emang udah kita Conversiano salah satu kampus pelatihan terbaik di dunia. Iya, gitu. Montella ada di Turki, Semua. Cannavaro Uzbekistan, Betul. Ancelotti ada di Brazil. Terus mana lagi pelatih Italia di Maresca di Chelsea. Maresca. Enggak yang negara De Bang. Zerbi. Yang negara tapi. Ini Oh, yang kita negara yang gua lupa. kayaknya negara itu dong deh. De Cannavaro, Zerbi Montella. Belgia enggak sih? Enggak, De Zerbi yang di ini Marseille. Oh Iya Marcel. Nah itu maksudnya kan pada abroad nih intinya abroad lah gitu. Makanya ada wacana kemarin. Erick Thohir kan kenal sama Mancini gitu waktu walaupun di-cut juga ya. Iya. Mungkin ada sakit hati kita nggak tahu ya. Oh, Tapi sorry kalau tadi Belgia tuh Roberto Martinez nih. Ya Roberto Iya. Martinez Salah. yang bekas pelatih Pelatihnya Wigan. iya, Pernah iya. di Wigan Iya, gitu. nah makanya ada wacana kenapa nggak Mancini karena Mancini pernah ngelatih Arab walaupun memang gagal lah ya hitungannya dipecatnya cepat juga tuh ya kan. Cepet lah. Tapi Habis kalah sama kita ya.
Iya. Enggak dia, benar ya? Pokoknya Enggak kita dong, enggak. Pokoknya enggak. Kita tuh sempat yang Mancini satu Seri yang yang pertama. seri pertama. Iya, tapi Main yang di menang kandang. mah udah pelatihnya udah lain Iya, tuh, udah betul. lain. Ya kita kadang-kadang suka sotoy tapi kasih tahu aja Nggak baik, kalau benar ya. kalau Kamu orang ngobrol tongkrongan. Iya, kita nggak scripted, kita langsung ngomong aja, nggak ada prompter. Ini nggak ada prompter. Udah nomor 9, bodo amat lu mau marah apa enggak, udah lanjut mah. Iya, oh iya benar, siap. Nggak siapa tahu Bang. Kita baik-baikin aja dulu. Nah, tapi intinya adalah Yang perlu kita baik-baikin komo aja. Iya betul. Oh iya. Pak Bambang. Ya sama netizennya juga jadi biar support kita. Ayo Iya, berangkatin oke. Oh, iya, gitu. iya, oke, kalau Iya, gitu, oke. makanya harus dibaikin, Bang. Nah, jadi si pelatih Mancini ini ada obrolan lah dari kemarin. Kenapa nggak Roberto Mancini aja? Kalau lu Ran, misalkan Mancini ngelatih kita, lu yang tim yang setuju atau enggak? Misalkan Roberto Mancini nih. Gue dari tadi pas lu ngomongin Mancini gue lagi mikir Mancini itu pernah ngorbitin pemain muda siapa aja ya? Wah, dia juara Euro tapi pemain muda nih Pemain ya. muda maksudnya konteksnya kan berarti kan dia kan ikut Chiesa. akademi. Oh enggak ada. Balotelli kan. Nggak ada. Ya tapi Balotelli dibawa ke City sama dia kan? Enggak maksudnya Nggak dong. Balotelli pertama naik di Inter kan sama dia kan, habis itu baru sama Mourinho kan. Iya, Iya kalau kan? nggak salah. Iya. Ya tapi kan Balotelli juga bukan produk Inter. Iya, bukan produk Inter, pindahan. masalahnya Iya, tapi pindahan. Lumeza tapi kan Lumezanya cuma bentar kan. Maksudnya dia cukup lama main di akademi Inter. Gua khawatirnya dia tipikal pelatih yang cuma siap sama pemain-pemain yang sudah jadi, takutnya. Tidak siap mengorbitkan pemain baru. Itu makanya di Arab dia gagal ya. Iya, bahkan kita aja kan lupa siapa pemain yang diorbitin sama Mancini nih gitu. Sekilas kita lupa nih gitu. Ya padahal kalau di waktu di eranya dia Mancini itu dia punya Zaniolo. Dia punya ya Chiesa termasuk Iya, Chiesa di Chiesa, situ. betul. Yang muda lagi ya, Tonali masih Tonali, muda tuh, betul. tapi Tonali kan ya Tonali bener Tonali. Siapa lagi muda Yang ya? gelandang AC Milan siapa? Siapa? Hah, Belanda Milan siapa, Bang? Barella. Inter. Makanya gue bilang gelandang AC Milan siapa? Gelandang AC Milan. Oh, Tonali yang pindah sorry bos. Tonali. Tadi itu Tonali masih di AC Milan kan? Iya masih. Sebelum pindah ke Newcastle. Terus habis seingat itu gua ya. si Ya, Barella. Betul, Barella. Yang muda-muda Donnarumma gitu. Terus backnya masih Romagnoli sempat timnas ya, Romagnoli gue lupa deh. Sempat ya. Itu era Mancini tuh seingat gue tuh Romagnoli. Bisiglio aja sempat timnasnya. Bisiglio. Iya benar. Si sebelum diganti sama si Yang tua dari Inter siapa? Acerbi. Sama si siapa Bastoni. Iya. Tapi kan itu kan maksudnya Mancini sempat megang orang-orang inilah Iya, gitu. iya, iya. Menurut gua pribadi kalau Mancini megang orang-orang muda Italia ini karena ya udah satu culture jadi gampang. Kalau gue ngeliatnya gini Iya. deh, Mancini gue ngambilnya dari dia bisa nyatuin pemain Inter, Juve, Milan sampai juara Euro oke lah kalau menurut gue. Jadi itu termasuk yang oke kalau Menurut gue oke karena pasti dia kan bisa menampung ego ya. Terlepas dia juga mantan bintangnya Italia ya gitu ya. Iya, iya. Kayaknya oke lah. Untuk dia menyatukan semua tim ini ya. Iya. Kayaknya filosofinya jelas Iya, lah. filosofinya jelas. Tapi kalau boleh gue counter, Ya. boleh lah ya. Kenapa nggak boleh gue counter? Emang Boleh apaan aja, gitu loh. emang boleh. Maksud gue, rivalitas di Italia tidak seperti rivalitas di Spanyol di Spanyol. masalahnya gitu Iya. loh. Karena kalau di Italia mungkin mereka kan apapun demi sepak bolanya gitu ya. Lu lihat aja kalau lagi nyanyi lagu kebangsaan segitu teriak-teriak. enak banget ngelihatnya gitu ya. Maksud gua mereka itu lebih cair untuk urusan nasionalisme, mungkin Iya. itu bahasa gua gitu ya. Iya. Tapi sehingga pada saat Mancini menjadi pelatih untuk memadukan pemain-pemain dari dari Inter, dari Juve, dari Milan Tidak sesulit itu ya? Dari Roma tidak sulit itu. Apalagi sebelum pun Italia dilatih oleh Mancini, mereka udah juara dunia 3 kali, 4 kali malahan. Pada saat under Lippi lu lihat aja Totti, Iya. Del Piero, Betul. Iya. ada Cannavaro gitu loh. Kemudian yang dari Inter ada si Materazzi gitu. Itu kan juga rivalitas yang akhirnya bisa sangat solid di bawah seorang Marcelo Lippi. Jadi kalau itu menurut gua tidak menjadi satu acuan. Nah kalau Lippi itu tadi karena Bang Fu ngomong Materazzi kan sebenarnya kan cadangan telak gitu. Iya. Nesta kan cedera kartu merah tuh cedera di awal grup. awal kan fase, ya. akhirnya nggak main lagi, akhirnya Materazzi kan. Iya. Nah Lippi tuh masih bisa bawa pemain yang unknown gitu kasarannya. Kita tahu Materazzi semuanya, tapi ini kalau di Ya, second timnas, tier-nya lah iya, gitu. jadi oke gitu. Tapi Iya. waktu juara Euro 2020 atau 2021-nya itu Iya. kayaknya Mancini tuh aman dari Udah pemain jadi semua. Iya, udah kayak pemain gitu jadi sih, semua, gitu. ya. Khawatirnya itu aja. Justru malah Gattuso nih yang megang pemain muda nih. Iya, ya. betul. Iya. Challenge-nya lebih banyak di Gattuso, Gattuso menurut gua, bener. ya, Esposito, gitu. Iya. wah anjir cakep banget Esposito, kampret Jadi juga kalau- Inter Milan nih anjing. Gue masih ingat yang dia kayak, lu kasih tahu tuh pemain lu pada Badung biarin fuck you digituin sama Gattuso, inget gak lu? Yang Israel ya? Yang Israel ya kalau nggak salah, yang itu gua iya. itu Yang dibilang swearing, cursing segala Iya, macam Israel gitu. itu. Bagus. Dipakai Bodo fuck you amat namanya. kata Bodo Gattuso. amat. Bodo amat Gattuso.
masuk. Sama satu lagi masalah rivalitas. Bahkan kemarin Steven Gerrard cuma sempat ngomong kan bahwa kegagalan Inggris di generasi mereka adalah gak kompak gitu loh, gak kompak gitu. Dan saat itu kan emang rivalitas MU, Arsenal, Liverpool walaupun nggak sesengit MU Arsenalnya itu kan lagi kenceng banget gitu loh sama Chelsea. Katanya gitu kalau loh. makan juga nggak satu meja. Nggak satu meja, iya gitu. Jadi maksud yang gua, MU yang Chelsea gitu. Sehingga tidak bisa ini nggak bonding gitu. Once itu nggak bonding, nah itu yang gua rasa di timnas juga Indonesia nih sedikit ada gitu loh. Jaraknya ya. Iya gitu. Jarak ya. Nah kita kan nggak tahu nih pemain-pemain yang datang dari luar gitu yang seperti Kevin Dix, seperti J.I. Des gitu yang udah punya posisi lah kita bilang, yang mereka di Eropa walaupun bukan top tier tapi dianggap kan gitu ya, gitu dianggap, terus harus datang ke coach and coach negara anta beranta kan Indonesia sering sebut kayak gitu kan, orang cuma tahu Bali malah daripada Indonesia gitu loh. Terus harus nonton vlognya mungkin gitu membership menjadi. Nah itu dia maksud gua ya mungkin gua salahin, maksud gua kan perlu lo bikin bonding segitunya, bukan bonding cuma untuk dapat Rolex gitu maksud gua. Nggak, tapi si Jaiza saja pernah kan yang lagi dibecandain hoki caraka apa, yang dia bete banget tuh. Nah, jadi kan lu bayangin kita sama pasangan aja kalau mau klub bercandanya harus satu frekuensi. Betul. Nah ini aja bercandanya mereka satu kagak frekuensi. Berarti kan kelihatan kalau ada jarak nih antara pemain Belanda dengan pemain lokal kita. Betul. Ya apalagi jarak ketika mungkin ya menurut keyakinan lu kan Mal. Ya menurut keyakinan gue ya jadi kalau mau serang gue yang serangnya gue. Ya karena menurut keyakinan gue juga nggak bonding gitu. Iya tapi kan sekali lagi kita kan nggak tahu dapurnya. Sotoy lu ya udah itu kasih kan tahu aja. Keyakinan kita kasih tahu aja. Gitu. Tapi setidaknya kita sama-sama yakin bahwa mereka dibayar jadi buzzer. Wah udah langsung. Dibayar sih belum tentu. Kalau buzzer kayaknya iya. Ya dibayar sih nggak tahu ya. Tapi kalau membantu merapikan federasi sih itu menurut gua udah offside. Jujur aja itu offside. Iya sayang ya postingan mereka itu offside. Menurut gua ya. Menurut gua itu offside. Karena mungkin bisa jadi ketika Mo Salah gagal lolos Piala Dunia 2022 waktu kalah sama Mane, mungkin dia juga saya berterima kasih kepada ketua bapak siapa tuh di Egypt apa di Mesir ya kan di Egypt kita nggak pernah tahu bos. Ada masa dia federasi Mesir siapa ya? Kalau dia pakai huruf Arab kan lu orang Arab doang nggak bisa baca huruf Arab. Arab gundul. Bisa jadi kan Mr. Abdullah atau Mr. Kemal bisa jadi bang. Waktu Soboslai pernah tuh ya ke federasi sorry nih kita gagal membawa ini. Kayaknya pernah deh kita aja kayaknya kita nggak terlalu suzon ya. Kayaknya memang setiap kapten dari timnas itu memang tugasnya. Berarti banyak banget kaptennya. Verdong, Pelupesi, Kevin Dix, kapten 1, kapten 2, kapten 3 berarti. Iya makanya kalau bagi gua kemarin offside sih. Iya maksudnya kan harusnya kalau JIZ dong sendiri ya udah mungkin mewakili kapten ya. Tapi ketika ada Verdong, ada yang nama-nama yang lain, Pelupesi ada Kevin Dix ya sama Kevin Dix. Ya siapa lah gua lupa ada 5 orang gitu. Jadinya jadi kayak lah kok lu nyapuin sih gitu. Yang berulang juga sebenarnya kan ketika. Gak pernah tuh dulu gue ingat kalau final AFF ada kapten nge-tweet atau Asnawi Mangkualam pernah. Itu Sintayong. Ya enggak bukan yang ini. Benar memang Bapak Iwan Bule masih yang terbaik. Kita mundur nih, kita mundur bahwa maksud gue pada saat kalah di final AFF nih atau final SEA Games 2010 nih. waktu Yang gue ingat nih ya, enggak pernah ada tuh komentar pemain membela mohon maaf kami gagal tapi ketua umum PSSI Nurdin Halid emang top. Itu terbaik. Gak ada seingat gue ya. Pernah, iya. Ini dong, era ini dong kayaknya. Gitu seingat gue pokoknya Iwan Bule gak pernah digituin. Edi Rahmayadi pun tidak pernah digituin. Iwan Bule pernah tadi. Iwan Bule pernah. Iwan Bule dua orang malahan. Asnawi sama STY kan. Yang pada saat kanjurahan kasus. Dia bilang kalau ketua federasi mundur, saya mundur. Lah siapa lu gue bilang. Yang gak pernah Edi Rahmayadi. Edi Rahmayadi kalau Iwan Bule ya. Karena dia mundur sendiri bos. Iya, dia gak ada orang. Gak ada, dia mundur sendiri. Tadinya mungkin gak kepikiran sampai situ, harusnya pakai aja ya, gitu. Menurut gua kalau kemarin tuh postingan-postingan pemain timnas gitu offside sih menurut gua. Jujur aja. Gitu. Iya, aneh itu banget tuh. Bagi gua offside karena gua juga ngerasa kayak gua nonton Isdes beberapa 2-3 match terakhir tuh kayaknya ini menurut gua ya. 2 match terakhir Arab sama Irak bahkan sebelum itu lawan siapa gua lupa, itu dia terlalu menggebu-gebu protesnya. Kalau lu boleh tonton ulang, benar nggak? Menurut gua salah enggak? Roy Keane gue lihat begitu kan, tapi gua lihat ini sedikit berlebihan. Menurut gua seolah-olah ada beban yang dia sandang bahwa gua harus membantu ini untuk jadi nih barang. Pada saat lu punya
mindset seperti itu in the back of your mind gitu ya, maka lu akan melakukan hal-hal yang cenderung over menurut gua. Kalau lu nonton kemarin terakhir Arab sama yang paling dekat deh itu Izzaz tuh kayak berapa kali tuh ada aja tuh dia. Kalau gue justru melihatnya Izzaz itu yang bagus ketika dia megang bola ketika penalti terjadi. Mengambil, iya Nah, itu masih oke. Itu jadi orang mengira kayak oh dia nih yang mengambil. Itu oke. Semua orang nyerang dia, tapi Ole santai dulu di belakang. Iya, kemudian dia kasih. Itu salah satu momennya Izzaz yang oke. Itu gue beli. Maksud gue ini in term of protes kepada wasit kan. Iya betul. Lu nonton ulang deh 2 match terakhir itu aja bagi gue. Atau memang stylenya dia bisa jadi ya. Karena kalau style gue nggak tahu ya. Sebelumnya kan dia juga udah mimpin, udah main di timnas. Iya. Gitu Tapi loh. yang paling marah-marah emang kemarin-kemarin. Bener kan? ini. Maksud gue bagi gue itu cenderung sedikit over menurut gue gitu loh. Itu mengganggu flow pertandingan sehingga jadi lama atau gimana? Betul, iya dong. Karena pada saat lu terus-terusan mencecar wasit untuk hal yang sebenarnya dia udah putusin, kan lu tau keputusan wasit kan tuh absolut, nggak bisa ganggu gugat, lu nggak bisa oke bentar gue banding, nggak bisa gitu loh. Keputusan once dia udah bilang itu penalti, itu udah penalti. Apalagi kalau udah dikuatin sama VAR gitu loh. Karena dengan protes yang berlebihan, emosi yang berlebihan gitu, menurut gue itu akan mengganggu ritme gitu loh. Dan bagi lawan akan lebih gampang ngebaca ini bisa gue pancing. Iya. Orang ini nih yang kita sikat. Itu makanya Hafner. Itu menurut gua kemarin. Gitu juga kan Hafner gampang dihapuskan postingannya dia. Dia juga ngepost dihapus kan? Iya, soalnya kan kalau Hafner gampang dipancing emosinya masalahnya gitu. Tapi Jadi Hafner nggak main di starting 11 aneh juga. Ya itu tetap aneh. Ya itu makanya karena ketololannya beliau Patrick Kluivert ini kan. Nggak, tapi kalau soal Yance Sayuri ya, maksudnya kan Yakob Sayuri kan ditempatkan di posisi kanan tuh yang bek kanan terus salah ya. Nah ini ada juga pemain yang baru ditempatkan di posisi kanan dan gue tapi merasa di bek kanan ya, tapi gue ngerasa respect Szoboszlai. Iya tapi kalau Szoboszlai, maksudnya gue tadi malam pas nonton Liverpool sama MU ya, kan Szoboszlai itu udah berapa kali dia main di bek kanan mal? Pada saat udah berapa kali ya benar. Udah berapa kali kita bahas. Tapi kan baru musim ini Bang dia bek kanan. Iya, karena trennya cabut kan. Iya, terus Limbongnya cedera awalnya dari situ. Lanjut. Awalnya dari situ. Nah, gue tapi baru tadi malam yang nonton kan kemarin kan gue nonton banyak pertandingan Bang. Maksudnya Liverpool kadang-kadang gue tonton, tapi kan gue nonton Arsenal, Chelsea gitu-gitu. Sampai tadi malam gue memutuskan gue nonton full lah Liverpool lah. Gue mau lihat Wirtz ketika dimasukin nanti babak kedua ada impact-nya atau enggak gitu ya untuk Liverpool sama enggak ada. Ya emang enggak ada. Menit 60 something ya. Malah Chiesa yang asis. Ada, tapi dia bikin berapa chances created. Dia pre-assist-nya Chiesa kan? Iya, tapi mau rebutan dulu sama Ekitike. Tapi nanti kita bahas deh. Tapi intinya adalah begitu Szoboszlai pindah ke kanan, gua pikir Dorgu bisa segampang itu lewatin Szoboszlai. Tapi ternyata Dorgunya tolol. Iya, tolol. Tapi Szoboszlai juga bagus banget, Bang. Makanya gue bilang, gue langsung ingat Yakob Sayuri apa Patrick Kluivert lihat Szoboszlai dulu. Bisa di Szoboszlai main di kanan. Bedanya Szoboszlai itu nggak main di kotak penalti mal. Iya. Szoboszlai itu mainnya persis kayak tren main di kanan, masuknya ke tengah. Dia nggak ke penalti. Dia wide terus dia inverted ke tengah gitu. Dan itu bedanya. Dia hampir dibebaskan dari tanggung jawab untuk bertahan ke belakang masuk kotak. Di situ ada tugasnya Van Dijk sama Konate. Dan juga kan ada Gravenberch atau siapapun yang main itu kan. Tapi semalam itu United Liverpool tuh benar-benar pertandingan catur menurut gua. Coba gimana tuh Bang? Responnya cuma jadi gini. Pada saat sebelumnya secara konteks kan waktu itu kita sempat kritik kalau si Amorim ini bad decision in game itu parah ya, nih. Dan mulai membaik. Mulai membaik ya. Jadi gini, akhirnya gue menyadari semalam pada saat semakin menyadari sebenarnya pada saat dia keluar line up gitu ya. Itu gue sebel. Ya gue sebel. Jujur aja gue sebel lah gitu. Karena maksud gue Šeško lagi anget nih. Lagi bikin gol. Terus yang dibutuhkan oleh striker adalah kepercayaan dan menit main. Kan gitu. Plus umpan. Kan gitu ya. Pada saat lu bertemu ke Anfield, lu cuma punya satu striker, maaf ya, lu punya satu striker yang bagus, tapi kemudian lu tidak memainkannya dia, lu kembali bermain dengan false nine, anjing dalam hati gua kan. Terus oke lah, gue coba terima itu, mungkin dia mau memadatkan lini tengah, karena lini tengah Liverpool kan bagus ya, waktu itu kan terlepas dari siapa yang dimainkan, bagi gua McAllister, Szoboszlai, Gravenberch tuh bagus banget menurut gua gitu ya, benar-benar jangkar plus. Kalau dia mainin Wirtz gitu-gitu kan, ini bagus nih, bahaya gitu kan, sehingga dia mau mainkan, dia mau bermain dengan false nine, memadatkan lapangan tengah dengan kemampuan Cunha yang dari tahun ini gue udah awal tahun gue bilang bahwa salah satu ball carrier yang terbaik yang ada di IPL. Dia tuh bisa banget tuh bawa bola, dan semalam tuh dibuktiin berapa kali kan, nggak di tackle, nggak mau jatuh segala macam, itu Cunha tuh dari di Wolves tuh udah begitu. Gitu. Nah kemudian yang bikin gue sakit kepala lagi adalah
Dalot. Masih dimainin sama dia. Padahal udah ada Mazrui. Ya, Mazrui bisa main di kiri udah gitu sehat, loh. ya. Cuma ya udahlah gitu. Akhirnya gue berdamai nih, udahlah terserah lu deh gitu ya. Gue cuma doain yang terbaik. Ya. Nah, akhirnya terjawab pertama pertanyaan kenapa tidak memainkan Sisco dari awal. Karena bagi dia, menurut dia Van Dijk dan si Konate itu very good in the air. Ya. Sementara Sisco kadang-kadang kan dia bercandainnya air Sisco. Lu Iya. butuh plus tidak ada yang bisa crossing bagus kan ini. Kecuali Mbumo sekarang. Gue suka banget kalau Mbumo tuh udah crossing gitu loh. Iya. Lu mau Dorgo, mau Dalot, lu taruh situ nggak akan ketemu gitu. Sehingga pada saat dia tidak memainkan seorang striker, dia main dengan bola-bola bawah. Nah itu akan membuat pemain Liverpool jadi kaget. Gitu loh. Itu yang tidak bisa diantisipasi oleh si Arne Slot. Iya. Gol pertama pada saat bola udara benar kan kalah kan sebenarnya kan dapat di Van Dijk tuh bolanya. Iya. Bola dapat di Van Dijk cuma apesnya jatuh di kaki Bruno, seingat gua. Iya baru Jatuh. langsung di Iya, sikat. terus Bruno ngolongin Van Dijk, dapat ke Ahmad passing itu boleh bawah kan gitu. Iya. Nah, kemudian lagi pada saat Ahmad kena kartu kuning terlalu cepat menurut gua gitu ya. Plus Casemiro kena dan ini wasit yang memimpin adalah seorang Michael Oliver yang kita tahu sering musir Royal United banget tuh. gitu, royal kartu gitu ya. Di sisa waktu yang masih ada sekitar 30-40 menit, dia langsung ganti pemain. Dua ini. Oke. Karena bagi gua, lu berjudi nih udah. Itu yang tadi lu bilang in game decisionnya yang bad kan. But for me last night was very good. Gitu. Kenapa? Karena kalau lu mempertahankan dua orang ini masih main, entar aja deh gua ganti ke menit 60. Lu nggak akan tahu nih 10 menit kemudian apa yang terjadi. Gakpo itu lagi bagus-bagusnya. Sekali aja mungkin disenggol Ahmad dan fatal second yellow card, maka United akan bermain dengan 10 pemain. Iya. Selesai bagi gua. So instead of dia berjudi dengan menunggu, gua ambil resiko dengan mengganti Ahmad dengan ya walaupun Dorgo, kenapa bukan Mazraoui gitu maksud gua Ya, gitu. itu Ya udahlah aneh gitu sih, ya. itu aneh. Dan dia menarik Casemiro gitu loh. Dengan Ugarte, ya ganti Ugarte. maksud gua ya dia udah berjudi di sini dan dia sangat yakin ya dengan keputusan itu Ran menurut gua Ran. Betul. Karena ya kayak tadi gue bilang 5 menit 7 menit setelah kejadian kartu kuning ada kejadian lagi, selesai itu United. Betul. Akhirnya kan gitu. Nah, Arne Slot merespon dengan melihat dia tahu bahwa yang diganti adalah Dorgu, yang diganti Ahmad dengan seorang Dorgu, Dalot kembali pindah ke kanan segala macam. Iya. Plus memang cederanya Gravenberch itu petaka fatal. bagi Liverpool. Iya langsung jadi Iya. caur ya. Iya. Dia ganti dan Liverpool tidak punya jangkar lagi, Bos. Nggak punya. Ada dulu siapa? Wataru Endo ya, masih ada kan? Endo ada. Masih ada kan? Ada. Masih ada. Gue gak tahu cedera apa enggak, cuma kenapa enggak Endo yang dimainkan? Iya. Malah si siapa Curtis Jones. Masih Damian malah Curtis Jones kan dia Jones. langsung main, dia triple change kan. Itu tiga pengganti itu benar-benar all out attack dah. Iya. Mereka tidak punya gelandang bertahan lagi. Betul. Ya disitulah. Ya, nah itu maksud makanya gue bilang tuh chase game benar gitu pada saat dia main ini dia respon dengan langkah ini. Amorim melihat itu kembali dia sabar dulu sampai kemudian dia memasukkan Sesko. Iya. Iya. Once dia masukin Sesko ya kan maka yang terjadi dan yang diganti Mount. Padahal Mount ini kan pressing monster. Iya. Mount ini pressing monster nih. Nah pada saat ada Mount United itu bisa ngepres dari kotak penalti lawan. Gue suka tuh pas mau main tuh bang awal Memang itu, babak pertama. Emang jadi, nah ini balik pada saat lu punya Mbumo, Cunha, Mount dan Sesko ini akan menjadi sebuah sakit kepala yang enak sebenarnya. Iya. Dan membuat seorang pelatih jadi adaptif sama yang dia lawan. Ya. Pada saat lu ketemu tim kayak Liverpool yang lu nggak mungkin main all out attack, lu mesti belajar sabar. Cuma lu press mereka dari kotak penalti mereka gitu ya. Ya. Lu nggak akan mungkin mainin Sesko dong. Yang lu mainin adalah Mount pasti. Yang lu korbanin striker kan jadinya. Mungkin nanti pada saat nanti lawan Brighton, ini salah satu antara Cunha atau Mount pasti nggak main. Iya. Karena pasti akan pakai striker gitu loh menurut gua. Iya, Nah, iya. dia merespon dengan mengganti Mount memasukkan Sesko. Kenapa? Karena Liverpool udah nggak punya gelandang bertahan. Baru bisa. Sehingga mungkin kan Van Dijk atau Konate akan bermain lebih depan nih. Iya. Untuk menyetop itu, gua taruh striker. Iya. Back nggak akan berani baju mal main bola mal. Iya, cuma memang Liverpool kan lagi high defensive line terus dia Iya, berapa. nah makanya Iya. begitu Sesko masuk kan goyang tuh jadinya juga. Iya. Gitu loh. Makanya gue semalam tuh sukanya sebenarnya itu permain sepak bola yang menurut gue taktikal, enak dilihat gitu. Gue suka banget gitu loh. Iya. Dan akhirnya dihukum dengan golnya Harry Maguire kan. Iya. Iya, itu udah nggak punya apa-apa lagi mereka gitu loh. Iya, dan itu kelihatan kosongnya ya. Maksudnya tiga ke belakangnya kosong semua. Ya tuh. Bruno Iya, dapat bola free Di- banget tuh buat ngangkat bolanya. Di belakang Maguire pun masih ada dua pemain MU lagi. Iya, kosong semua. Ya, bahkan Bruno dapat bola enak banget tuh di situ Langsung gitu loh. first time tak gitu. Ada Liverpool sempat mendapat harapan pada saat akhirnya Gakpo bisa bikin gol kan. Iya, gitu. iya. Tapi di luar itu, di luar masalah taktik yang menurut gua sangat oke nih dari Amorim.
in game decision yang selama ini kita bilang bad, termasuk pergantian pemainnya dia yang kita bilang bad, tapi semalam dia membuktikan bahwa dia bernyali. Dia yakin dengan apa yang dia lakukan, Ran. Betul. Nah kalau gue sih awalnya juga gue ngerasa gini, kalau misalnya Sesko nggak main terus jadi kalah, akan jadi masalah buat dia. Tapi ternyata alasan dia nggak mainin Sesko punya alasan yang kuat banget. Oke lah, dan dia berhasil. Dan dari menit pertama langsung gol kan. Nah tapi kalau gue ngeliat dari sisi Liverpool tuh jujur kehilangan Luis Diaz parah banget sebenarnya. Arne Slot tuh udah nggak bisa main lagi menurut gue. Karena Gakpo ini walaupun gue suka banget ya Gakpo dari Piala Dunia tuh gue suka banget, tapi main di Liverpool entah kenapa off mulu gitu. Tambah seolah-olah kehilangan sentuhan ya. Iya, tambah lagi Kerkes tuh kita kan udah sering bahas. Gak kayak Bournemouth waktu di Bournemouth tuh enak banget dia main. Nah ini masalahnya dua orang ini kok gak akur ya. Masalahnya ini gak akur nih, gak akur tambahnya lagi. Di kanannya juga kosong. Wah Mo Salah udah kacau banget itu udah kayak kalau gue jadi ini nendang di gawang tuh boleh ke atas. Iya kalau gue jadi Arne Slot sih udah lu cadangan dulu deh nggak apa-apa. 2 game gue istirahatin 2-3 game segala macam karena Chiesa mau gimana pun main bagus. Gue takut pada saat Chiesa dimainin men. Lagi caranya. Iya lagi oke banget gitu. Tambahnya lagi anehnya ya kalau menurut gue. Mungkin ini kan kita sering dengar keras kepalanya orang Belanda gitu ya. Ekitike. Lu punya Florian Wirtz, lu punya Isak, lu punya tadi Chiesa, gue masukin Gakpo juga di situ. Masa sih Salah masih main terus nih gitu. Kan lu tinggal bisa masukin Isak main di depan, si di kiri ada Ekitike atau Ekitike di kanan atau dimanapun lah ya, terus Gakpo main atau Chiesa main. Bisa loh sebenarnya. Tapi ini enggak gitu. Iya dan Ekitike ini banget ya, maksudnya kayak punya misi sendiri gitu. Kelihatan kan semalam dua kali tuh kayak seolah-olah dia mau nunjukin gua harus gitu. Iya. Nah itu yang udah gue bahas kan. Pada saat lu punya Ekitike yang udah lu beli duluan dengan harga segitu mahal, kemudian lu spend lagi 200 juta untuk seorang Isak, man itu it could be a problem itu. Betul. Gua udah duluan di sini nih. Gua juga mahal dan loh. Dan akhirnya gitu. Isak kena loh, ini mentalnya menurut gua sih kayaknya kena ini men. Gua juga pengen bahas itu tuh. Isak akan kena mentalnya. Wirtz jelas udah. Di sisi MU sebenarnya yang lagi kena mental sebenarnya Kunya. Tapi enggak. Dia masih bermain dengan enak gitu loh. Kunya ya udahlah. Dia enggak peduli enggak bikin gol, enggak bikin assist, tapi yang jelas tim gua menang dan ya dia berapa kali tuh dengan dia bawa bola, ngelindungin bola enggak mau jatuh, dia ngelindungin teman-temannya tuh bahwa ngasih mereka nafas gitu loh. Enggak apa deh gue jadi sansak gitu. Ini enggak masuk akal loh. Liverpool kalah 4 kali beruntun tuh enggak pernah ada di bayangan semua orang pasti. 2014 pernah sih ingat gua. Tapi itu kan zaman apa Hudson kali ya, gua juga zaman kegelapan. Ini kan zaman ini gila loh. Yang baru juara men. Pemain lu mahal gila banget gitu. Iya, bintang semua. Ini arguable salah satu tim terbaik yang pernah main di siapa DM-nya ya? Padahal DM-nya itu tetap McAllister kan? Jordan Henderson sempat. Oh iya Jordan Henderson sebelum setelah Henderson McAllister. Sebenarnya Gravenberch ini musim lalu Gravenberch udah top. Nah sebelumnya lagi ada Wijnaldum kan? Ya. Oh iya. Wijnaldum. Mereka kurang ininya nih DM-DM-nya ini. Tapi si Gravenberch sebenarnya selalu main bagus loh. Cuma emang ya kan cuma satu itu doang masalahnya. Cuma dan lu juga harus ingat juga Alisson gak main Memardashvili ini ternyata nggak seoke itu. Ya itu yang gue bilang bahas di gue punya set piece bahwa salah satu keuntungannya United yaitu kipernya aja. Iya kalau pertama kayak bola pertama kalau Alisson mungkin ke tepis. Mungkin gitu loh. Sama ya gue sih bilang salah satu faktor yang membuat United juga bisa menang semalam ya luck, itu jelas ada di sepak bola. 2 kali kena tiang tuh unbelievable Gakpo ya. Plus sundulan dia menit akhir itu men, anjing gue tuh udah megang kepala men. Gawang kosong itu. Iya Gakpo itu ya. Gawang kosong bisa melenceng. Tapi bisa melenceng kemana? Padahal dia kosong parah itu. Dia kosong parah, gawang juga udah nganga itu. Itu yang terjadi sama MU berapa musim ke belakang. Iya. Sial betul, itu. Bruno pernah gawang kosong melenceng gitu loh. Iya. Pernah. Tapi Liverpool ya, gue ngerasa bahwa kan ada beberapa pertandingan itu gue sering bilang ketika AC Milan tahun lalu ya, musim lalu, gue selalu bilang siapapun kiper yang ngejaga strikernya AC Milan, entah kenapa yang tadinya jelek jadi jago. Oh iya gitu. Sama kayak setiap kiper lawan MU. Kalau lu Bang melihat si ininya Bang, maksudnya melihat si Lemans ini, nanti sebelum ke Randy lagi ya. Lu menaruh harapan besar dong ke dia atau ini ngerasa kayak ini masih honeymoon period gitu. Lemans ini nanti. Bagi gue ini masih honeymoon period. Oh masih, jadi lu ngerasa itu. Karena dia kan gue tidak mau menaruh harapan yang besar ke United ya. Lu tahu kan. Jadi maksud gue jujur nih masih honeymoon period gitu kan. Kita akan lihat selepas Desember nanti. Gitu ya. Selepas Desember dia tapi paling enggak kehadiran dia membantu lini belakang bermain lebih solid.
Karena pada saat lu masuk lapangan lu tahu bahwa ada kiper yang bisa nangkap bola nih sekarang. Iya. Ada kiper yang bisa you can count on. Pada saat gua lewat, kiper gua berhadapan dengan penyerang lawan, pemain lawan, dia bisa nepis nih. Lu punya kepercayaan diri itu. Iya. Gitu loh. Dan terbukti semalam tuh ada yang salah apa siapa sih gue lupa yang Iya, ditepis Bang, bola parah. terobosan Habis gitu itu tepis kan. lagi, tak. Iya, gitu. Jadi maksud gua, ini adalah sebuah simbiosis mutualisme antara kiper bagus dan back. Gitu loh. Jadi Maguire itu mainnya juga bagus malam Ya gitu. bagus, Maguire the lead sama si Kalau siapa? Luke Shaw sih bagus karena musim depan di tahun depan Piala Dunia. Jadi dia pasti main bagus gitu. Udah itu mah Cuma ininya dia, paling anomali enggak ya dia. itu tadi dengan adanya Lamans gitu ya, back lu lebih nyaman mainnya gitu. Ya, lu gimana Ran tadi? Gue bahas dikit si Lemansnya ini. Kalau yang gue lihat sih memang untuk sebuah tim yang kayak MU cukup lah punya dia karena si De Ligt tuh udah balik nih commandingnya kemarin gue ngeliatnya. Wah, De Ligt itu back terbaik yang dibeli MU pasca Sir Alex Ferguson. Itu menurut gue yang sebenarnya paling atribut yang paling oke-nya De Ligt tuh di situ kalau menurut gue ya. Commandingnya gitu. Mungkin tahun lalu karena dia ngerasa Onana juga seniornya dia juga di Ajax gitu ya. Mungkin dia juga agak nahan-nahan apa gimana gue nggak tahu. Tapi kalau sekarang tuh gue ngelihat dia udah berani nyuruh-nyuruh lah. Gitu. Iya. Itu yang bagus. Tapi kalau gue balik ngomong Liverpool lagi, ketika Liverpool berapa kali 3-4 kali menang di menit 90 plus awal 3 kali ya. Iya, 3-4 kali. Itu gue juga suka Liverpool ya. Gue dibandingin tim-tim lain di Inggris gue lebih suka Liverpool gitu. Gue nggak merasakan hal yang sama ketika Barcelona ketinggalan sampai menit segitu. Kalau Barcelona ketinggalan sampai menit segitu tuh dia emang beneran tahu bisa nih. Gue bisa ngegolin gitu. Liverpool tuh ada sisi lucknya gitu untuk golin gitu. Iya. Nggak firm lah ya. Nggak firm. Kalau Barcelona kan kita pernah nonton bertiga bareng nih gitu kan. Kayak, santai aja ntar juga gol kejadian gitu kan. Betul, Nah kalau si Liverpool ini kayak dia tuh memang nggak layak ngegolin sampai menit terakhir gitu. Kebayang nggak bedanya gitu. Nah itu yang terjadi. Kalau pas banget lagi hoki, lagi ada wanginya, Van Dijk lah, jadi salah, ya. atau Moha lah gitu, ya jadi. Kalau enggak ya nggak akan kejadian. Barcelona sih akan tetap begini aja kayak kemarin lawan Girona, menit 84 tiba-tiba si Araujo golin gitu. Tapi kelihatan mainnya emang akan golin gitu. Iya, dan itu ngomongin juga soal formasi itu Bang, kan gue juga pas ngecek di live score bahwa ternyata Cunha jadi striker, maksudnya mau main false nine itu. Gue sempat kayak Amorim bener aneh nih, banget gitu. Kok tiba-tiba Cunha, maksudnya selama MU main season ini nih Cunha di depan udah pernah sekali ya? Pernah sekali dua kali. Iya. Yang lawan siapa tuh Bang ya? Gue lupa lah. Pokoknya ada sekali dua kali itu emang United waktu saat Højlund awal-awal musim. Oh iya, Cunha ditaruh pada depan. saat Højlund dia mulai strap gitu ya, dia mau jual segala macam itu main pakai false. Nah itu udah. Bahkan tapi Cunha di depan. Cunha paling depan ya. Gitu. Nah cuma pas tadi malam gue lihat formasinya bahwa Cunha itu ditaruh di striker, di mana backnya kan back solidnya Liverpool Konate sama Van Dijk ya. Gue langsung menyadar bahwa ternyata karena ditarik semua ke sini kan jadinya tinggi banget nih defensive line-nya, jadi naik terus kan. Dan itu ketika Cunha narik mereka untuk gocek-gocek itu tuh capek Bang. Gue ngelihat bahwa kayak memforsir tenaga Konate sama Van Dijk untuk itu kan golnya si Mo itu kan karena udah ketarik. Ya udah ditarik sini tak gitu. Dan Van Dijk capek banget Bang, mukanya tuh kayak anjing capek banget. Nah, kalau tadi di awal lu langsung mainin Sesko, itu enak kan banget. Kebaca kan. Kerjanya enak Konate sama Van Dijk. Tahu jadi nih, 1 lawan 2 jadinya kan. Gitu. Iya. Itu makanya akhirnya setelah match gue baca dia ngasih statement ya oke, gue terima argumen lu gitu loh. Iya, makanya tadi malam tuh pertandingan gitu. Tapi ya belum dramatis. Belum tentu abis ini next lawan apa? Brighton. Belum tentu MU bisa sebagus itu lagi gitu. Nih MU pada akhirnya musim ini mulai dari lawan Chelsea selalu bagus di babak pertama. Lu perhatiin aja. Lawan Chelsea bikin gol cepat, kena kartu merah gitu ya. Kemudian lawan Burnley lawan Sunderland juga. Pokoknya babak pertama mereka main selalu bagus. Bahkan lawan Liverpool juga mainnya bagus. Babak pertama ya. Lawan Arsenal udah belum sih? Udah kan? Udah kan yang kalah kan kita nobar gitu. Babak kedua mereka mulai shaking. Makanya gue bilang ujiannya adalah dilihat 2 match setelah lawan Liverpool ini. Kalau mereka bisa stabil, gue yakin ini masih ada peluang untuk naik ke
papan atas, papan 4 besar, atas. 5 besar gitu loh. Iya bisa Gitu. Bang. Gue masih percaya sama Cunha. Maksudnya dari semua Terus, Bang. pembelian pemainnya MU selama ini ya, gue lihat Cunha Mbeumo tuh emang pemain bagus aja berarti emang udah. Gua bulan Maret itu nge-tweet. Dan mahal. iya, Dan mereka emang mahal. Gue bulan Maret 2025 ini nge-tweet impian gua Cunha, Mbeumo, Ya. strikernya Batang Tebu juga nggak masalah. Gue bilang gue bikin gitu tuh. Iya, Itu kepengen banget gue dari Maret itu gue suka banget Cunha Nah itu. gue tuh sempat sebenarnya waktu Mason Mount main mulu, waktu gue nobar sama Bang Fu kayak, ini kenapa sih dia main mulu gitu? Karena buat gue Mason Atribut Mount, dia present monster. Mason Mount nih dulu waktu gue lihat dia di Chelsea ini tipikal yang ngegolin kan gitu kan. Ini ngapain sih Bang dimain mulu terus nggak dapet bola apa segala macam. Ngepres terus dia ternyata dia tipikal yang ngepres mulu. Dari Dia ngeganggu kotak lawannya. penalti. Iya, betul. Dan itu kelihatan kok tadi malam begitu Mason Mount main di belakang Cunha sama di samping Mbeumo, gue ngerasa anjing bagus banget Mason Mount. Karena pemain Liverpool kesulitan kan mau ngasih bola kan. Iya, Lu jadi perhatiin deh. awal-awal makanya kan nggak bisa ngapa-ngapain tuh di babak Betul, pertama ya. betul, Tapi babak kedua ketika Mason Mount ditarik, nah baru tuh akhirnya Ada, gol. iya. Seharusnya mungkin mereka bisa main dari kanan terus si Sebosa yang bawa ya, tapi Bawa, kemarin nggak kenapa nggak kejadian. Masalahnya kan ada McAllister juga, lu mau siapa yang ngatur jadi. Iya, Itu betul. yang Tapi- pembagian itu yang belum gua lihat di Liverpool. Dan gue sekarang. ngerasa kalau slotnya juga masih belum punya racikan pemain, komposisi pemain. Itu, ya lu bingung lah. Lu, Makanya begitu lu masukin semua tuh Bang ya. Maksudnya itu udah juga lu kan- cemplungin aja udah semua cemplungin nih aja gitu semua. loh. Terus Iya. gua kayak kenapa lu cemplungin semua? Wirtz ada di situ, Ekitike ada di Harusnya situ. Semua dicemplungin aja. Lu kan harus memilih kan Iya. pada saat lu merespon dengan mengganti Gravenberch yang cedera segala macam, oke gue paham lu mau all out attack, tapi kemudian dia salah juga diganti nggak sih semalam? Diganti menit menit 80. Oh iya, sama akhir. Frimpong Iya. ya? Iya, sama Frimpong. Iya, Frimpong. gitu loh. Menit akhir kan baru diganti gitu loh itu. Dan Iya. menurut gua sekarang Slot lagi pusing, dia mau mainnya kayak apa sih sebenarnya ini Iya, nggak Liverpool ada. belum kelihatan gitu loh. Kayak nggak ada pola, masuk attack aja full attack gitu kayak betul. semua. Bahkan yang rebutan bola itu aja yang Wirtz sama Ekitike rebutan kan, Ekitike kan tadi malam memang punya misi sendiri. Iya, kelihatan. Mau direbut bolanya Wirtz, untung Wirtz juga tetap keeping bola bagus terus dioper ke Chiesa ke Gakpo. Iya. Tapi gua kira Gakpo yang diganti kan pas Chiesa masuk, ternyata ditumpuk semua di situ. Itu mungkin masalahnya ya karena bandrolnya gede-gede kayak Iya, mau nggak mau kan? Satu gol dulu deh, satu gol dulu yang penting gitu Iya. dulu terus tuh jadinya. Iya mungkin ya. Nah itu yang harus jadi PR-nya Slot ya, karena nanti di situ kepiawaian dia jadi pelatih baru diuji tuh ketika dia pintar meramu Karena kalau pemain mega tahun bintang lalu ini. musim lalu pada saat juara praktisnya nggak banyak merubah squad. Iya. Udah warisan Klopp. Karena mungkin buat ini kali ya, kayak makin banyak pilihan makin bingung. Pusing Tipikal dia, makanya iya. tipikal slot itu. Sedangkan zaman musim lalu kan Nggak banyak udah siapa salah nih gua mau- Dias. Iya. Iya. Slot Udah, bener-bener Almarhum Jota udah. Iya, Slot bener-bener main slot ya, maksudnya Iya, bener-bener bener. berjudi. Jadi slot. Dia main aja semuanya gitu. Ya memang kehilangan Diego Jota, kehilangan Luis Luis Diaz. Diaz, siapa Elliot ya. Elliot Tapi nggak berasa. bisa lah. Harvey Ketika Elliott. lo ngabisin 300 juta di market, ya kayak gitu-gitu nggak alasan. Dan lu tidak punya backupnya Gravenberch. Ya udah harusnya. Ingat gua nggak ada ya Liverpool boleh ada ingetin si sampai Endo di- doang Endo. Iya waktu Ya Endo Endo doang aja. kan. Tapi kan kalau misalkan kita balikin ke Henderson sama Wijnaldum kan beda Iya, levelnya aja sih. Makanya dia Dulu butuh. dulu bukan Wijnaldum, Fabinho. Oh siap. Iya ada lebih, Fabinho, lebih iya, sangar lagi Fabinho, itu lebih monster. sangar lagi. Fabinho, Wijnaldum, Henderson itu kan Henderson yang udah. main setim gitu loh. Tipikal Iya, tukang iya. pukul Iya, semua. tukang pukul Oh iya semua. benar. Tadi Bang Fu bilang Sebelumnya ada si ketika James Milner lagi. Szoboszlai bentrok sama McAllister. Heeh. Yang musim itu kan di tengah kan nggak ada playmaker emang di kanan. Di kanan. TAA yang banyak Iya, kalirin itu, bola, bener. dia kan inverted gitu, dia Inverted mulai betul. main baru Jadi gitu loh. sekarang kontaknya 2. Iya. Sebelumnya waktu kontaknya 1 gitu. Nah, sekarang Kerkes juga nggak oke, belum oke. Iya. sekarang Oke. lu harus milih sebenarnya, lu akan menjadikan Wirtz sebagai pusat permainan lu atau Muhammad Salah, itu bagi gua. Atau Iya. McAllister lagi. Iya, itu Bingung menurut juga. gua. Iya makanya kan sulit, ada 2 matahari tuh tim tuh. Oke, Indonesia dong. Kayaknya itu beneran matahari semua deh itu. Oh iya. Nggak, iya Jago-jago makanya. semua itu. Enggak, Tim tapi itu. kan kalau Wirtz masih dalam tanda kutip sungkem karena timnya salah. Makanya gue sempat bahas di beberapa podcast, gue bilang Liverpool emang tetap harus Arne Slot tetap harus bikin komposisi pemain untuk Muhammad Salah, udah nggak bisa. Kalau ketika lu memilih untuk Wirtz, lu mengenyampingkan Salah, nggak bisa juga karena Salah dalam tanda kutip baru perpanjang kontrak juga Betul, gitu. Terus dia juga Dilema, benar-benar kan?
ya seniornya lah di situ tim itu ya dia sama Van Dijk lah gitu. Betul. Dari awal Liverpool ini juara-juara ya timnya kan, Muhammad Salah timnya gitu. itu kan kerang porosnya kan Mo Salah, Van Dijk, Henderson saat itu kemudian si Alisson kan itu porosnya. Udah di kemudian, situ. Jadi nggak bisa bikin pola untuk Wirtz yang harus menyesuaikan. Tapi ketika Wirtz menyesuaikan ke Salah ya jadinya kayak gitu. Iya betul. Maksudnya dia tidak mengeluarkan semua potensi dalam dirinya Nggak dia. bisa, Nggak gitu. bisa. Nah, Ketahan. gua menutup pertanyaan ya. Oke, siap. Siapa transfer terbaik musim panas sampai sejauh ini kalau menurut kalian? Nico Pas tuh masuk dari kapan ya? Dari musim lalu. Dia udah enggak. Dia dari Real Madrid sebelumnya kan? Dari Real Madrid. Berarti udah musim lalu udah main di Como ya? Udah. Waduh, pertanyaan lu anjing. Padahal gue baru mau nanya terakhir ya sebelum jawab pertanyaan ini. Iya. Prediksi El Clasico dulu. Ya menang Barcelona lah. Walaupun Barcelona nggak ada Hansi Flick. Karena Hasil kartu merah dia merah. kemarin. Iya. Barcelona Tapi tetap sih. Barcelona. Lu Bang? Sengaja ya dia kartu merah supaya mau pulang ke pawai di kayak Romario Atau alasan kalau kalah. Tapi gua nggak pede sebenarnya El Clasico. Justru Barcelona lagi shaky. Madrid gimana pun caranya low block kena hantem sama Madrid terus. Jude lagi bagus main tuh. Jude, Mbappe bisa 50 gol kayaknya musim ini. Iya, Tapi Barcelona bisa menang 2-1, 1-0. Itu di Camp Nou ya? Iya. Oh, dikit. Mungkin Barcelona bisa kalah karena Kalah. lu tonton lagi lawan Girona ada 3-4 kali chance itu harusnya offside kalau masih ada Inigo Martinez. Tapi kemarin enggak. Jadi bisa jadi Barcelona akan kena bantai sama Madrid karena Mbappe diumpan Ya terus bola dia lari. daerah gitu. Antara Barca menang 1-0, line-nya tinggi kayak waktu lawan Inter dong. Betul, antara Barcelona menang 1-0 atau Barcelona dibantai 5-1. Oke. Jadi oke. Go big or go home ya? Iya, gue pikir go home. Go big or go home. Berarti baru menjawab pertanyaan lu tadi ya, Iya, berarti boleh. ya. Boleh. Ayo. Sebenarnya kalau dari gua pribadi dari pembelian musim panas ini yang kita ngomongin yang blockbuster lah ya, berarti yang nama besar lah gitu ya. Gua Bemo sih. Bemo, Gue ngerasa bahwa dia ngasih impact segitunya. Maksudnya dari kita nonton MU yang nobar terus yang kita ngerasa bahwa anjing ini main kayak orang tarkam gitu. Bener-bener kayak waktu lawan Spurs final, waktu sebelum-sebelumnya yang kalah-kalah terus. Gue ngeliat kayak nonton MU tuh nambah beban pikiran gitu. Gue bukan fansnya aja, nonton MU aja berasa kayak beban pikiran gue nambah gitu. Kayak bola tuh gak gerak, kayak bola tuh mati. Pokoknya nggak ada pola. Gue kayak anjing MU main kayak tarkam bener gitu. Tapi ketika ada Mbemo masuk, ya termasuk Kunya juga ya. Gue ngerasa bahwa ini pemain dua emang bagus aja gitu. Dia dengan dua pemain, kalau gue percayanya adalah kalau di basket satu pemain bisa ngasih impact untuk 5, ya karena cuma 5 orang kan. Sedikit. Ya LeBron James datang emang bener-bener bisa ngerubah gitu. Nah gue akhirnya mengikis stigma itu karena ternyata Mbemo aja bisa ngerubah satu tim loh. Maksudnya bisa kayak, dan itu bisa kayak menurut gue Amorim bisa menentukan kayak oke, kita porosnya ke Mbemo deh kalau attack gitu. Itu bisa banget. Makanya gue kalau pembelian musim panas Mbemo sih gue. Bemo ya. Iya kalau gue. Lu dulu deh, lu apa sebelum Bang? Kalau gue dua, satu namanya Walter Made. Itu Newcastle. Newcastle gol udah banyak banget, Oh, iya, tapi siap. Empat. udah 4 Gol gol ya. terbaik ya. juga Empat. dia musim kayak Bulan musim lalu, kemarin. bulan lalu. Yang ke belakang kemarin Bang, yang dia kalah Newcastle kan kalah. Lawan Brighton. Kan dia gol itu tuh. Itu kan Back goal heel. of the week. Iya. Oh iya, goal of the week, iya betul. Iya, Dan goal of the penaltinya week. kan dibahas mulu, penalti nendang sana. Dihajar sama dia. Iya. Tapi ada satu pemain yang Katanya- mungkin gak kelihatan secara statistik, tapi dia pemain bagus banget. Granit Xhaka di Sunderland. Dia udah 3 apa 4 asisnya. Iya, gila itu. Itu influential. Lu nonton Sunderland deh. Bagus influential. Itu kayak dia main di Leverkusen Iya, beberapa kali benar, nonton. Iya, benar. Tadi siapa yang Newcastle siapa namanya? Walter Made. Walter Made. Itu kan Bayern Munchen katanya nyesel. Nyesel. Lepas. Tapi Lepas si dia. Rummenigge anjing juga ya. Itu Newcastle digoblok-goblokin tuh, dibeli pemain 60 juta begitu. Mampus. Jago bener. Rummenigge kan Pemain, bangke. pemain Jerman tuh ya. Pemain Jerman. Nanti striker Jerman tuh Kayaknya kayaknya. itu dia. Bagus Masih loh muda dia, lagi, masih nyetak muda. gol. Udah berapa golnya? Empat, udah IPL Empat. 4. IPL Dia udah sama 4. kayak Welbeck 4 Kalau nggak juga. salah. Iya, gua, Welbeck Ya, kemarin soalnya 2 kan gol. Semenyo 6, si Haaland Mateta 11. 5, Haaland Iya, sendiri 11. doang 11. Iya. Kalau gua tuh Iya, Xhaka iya. gua. Iya, Granit Xhaka sama si Walter Made. Walter Made. Walter Made. Lu siapa Bang? Ada. Kalau gue benar Mbumo bukan karena gue fans MU ya, Iya. tapi ya benar dengan adanya Mbumo, tadinya beban serangan United itu banyak di Bruno juga, sekarang enggak. Itu yang menurut gua beberapa musim ini enggak ada. Bruno bagus, iya. Dia memuncaki assist, chances created 3 musim terakhir apa itu dia paling banyak. Iya. Itu statistik nggak Se-Eropa bohong. lagi loh. Iya, itu Se-Eropa statistik nggak bohong ya. Berarti kan ini orang emang punya kemampuan bagus gitu loh. Terlepas kadang dia semalam juga bikin ada kesalahan 2, tapi dia bisa menembus itu dengan assist gitu kan. Iya. Tapi dengan ada yang Mbumo terbagi nih sekarang.
Bruno tuh emang lebih banyak main di 8 gitu ya. Jadi urusan serangan udah nih, biarin Bumo aja, lu kasih bola ke Bumo atau lu kasih bola ke Cunha gitu loh. Dan dia membuktikan diri bahwa gua pantas dibayar segitu. Iya. Nggak gaji banyak mahal ya? drama. Ya gajinya nggak, ya udah pasti naik lah dibanding Brentford. Tapi maksud gua orangnya tuh yang gue lihat nggak kayak Neko banyak tingkah segala, tapi memang dia menjawab dengan di lapangan gitu loh. Yang kedua ya benar, gue Granit Xhaka tuh bagus. Iya bagus banget. Sama Xhaka Modric ya. gue. Modric gue Milan belum ya. sempat nonton. Ya, Tapi gue yakin dia bagus sih kayak Modric 3 itu gue. Iya Modric ya 3 ya. Nah kalau MVP nanti dari Bang Fu baru terakhir gue. MVP Bang Fu minggu ini siapa? Minggu ini. Minggu lalu berarti minggu lalu ya? Iya lah, minggu kemarin ya, lah. minggu kemarin. Siapa MVP? Bumo lah. Oh Bemo lah. Bumo. Iyalah, jelas itu. Oke. Gol pemecah kebuntuan 9,5 tahun gak pernah menang di Anfield. Satu Gol- dekade Hampir ya. 1 dekade gitu loh. Iya. Dan beberapa kali pergerakan lu merepotkan plus serebasi lu meniru apa yang dilakukan Mo Salah di Old Trafford. Oh iya benar. Iya benar. Bemo. Men, gimana lu nggak cinta main kayak gitu? Iya benar. North Derby Northwest pertama dia loh itu. Iya, dan langsung gacor. Yes. Gila. Kalau lu siapa? Mateta. Kalau Mateta kemarin golin tuh 4 gitu. 4 itu. Mungkin ya. Tapi emang itulah ya, tidak ada yang sempurna Gua kecuali Mbappe sih, Andra gua. and Backbone. Mbappe ya. Mbappe lu nonton ini emang pemain di luar nalar sih sebenarnya. Musim ini sih dia makin Musim ini bagus. nggak masuk menurut akal, gua. gila. Musim Masuk lalu akal kayaknya ya. masih malu-malu ya. Iya musim lalu malu-malu aja udah berapa 40 gol. Malu-malu gitu ya. Tapi ini sekarang gacor banget ya. Iya. Parah. Beda gak tau ya, bedanya City sama bedanya Haaland Haaland sama sama Mbappe Mbappe tuh kayaknya Mbappe tuh kalau dia nggak ada tuh gone aja timnya gitu. Tapi kalau City tuh nggak Bisa ada Haaland kayak digantikan, masih masih bisa bisa diganti Doku apa digantikan. segala macam Betul. gitu. Ini pemahaman gue aja ya. Gue Mbappe sih. Enggak, tapi Haaland musim ini kalau diganti timpang juga sih. Iya, 11. Nah, itu Haaland sama Mbappe musim ini tuh udah kandidat besar Yamal pemain karena terbaik. ngeus mulu sih dia. Iya, dia mah tukang ngeus. Ngeus mulu. Iya, Siapa? makanya. Gue ya MVP gue minggu lalu adalah Pak Luhut.